Kakak senior Han Rui, aku tidak menyangka kau akan datang ke tempatku. Silakan masuk. Ning Cheng buru-buru membawa mereka berdua ke guanya. Sun Han Rui memiliki standar yang tinggi. Begitu tiba, ia melihat formasi yang dibentuk Ning Cheng dan tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Saudara Ning, aku tak menyangka kau begitu ahli dalam formasi. Kau benar-benar berhasil membentuk formasi sekelas ini. Kakak senior Han Rui, kau terlalu menyanjungku." Ning Cheng segera menolak. Padahal, ia baru saja membentuk formasi level 3. Meskipun formasi level 3 ini berkelas tinggi, tetap saja formasi level 3. Dengan kemampuannya saat ini, ia bahkan bisa membentuk formasi level 6. Selamat, saudari muda Liang. Kamu dan saudari senior Han Rui pasti akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Kira-kira kapan kamu dan saudari senior Han Rui akan berangkat? Setelah menyapa Sun Han Rui, Ning Cheng juga mengucapkan selamat kepada Liang Kexin. Liang Kexin berkata, "Aku datang menemuimu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, dan kakak senior Han Rui juga datang menemuimu secara khusus karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan denganmu. Saya bisa menemukan tempat tinggal berkat kakak senior Han Rui. Silakan bertanya jika ada yang Anda butuhkan, asalkan itu masih dalam kemampuan saya." Ning Cheng tahu bahwa karena ia baru saja tiba di Sekte Pedang Lohong, kecil kemungkinan Sun Han Rui akan mempercayakan tugas penting apapun kepadanya. Karena itu, ia berbicara dengan penuh keyakinan. Sun Han Rui tersenyum manis, "Aku benar-benar butuh bantuanmu." Ning Cheng tercengang. Mungkinkah Sun Han Rui adalah seorang kultivator Yuan Hun, sementara dia hanyalah seorang kultivator Suanyai? Bagaimana mungkin dia bisa membantunya? Melihat ekspresi Ning Cheng yang sedikit terkejut, Sun Han Rui tersenyum dan menutup mulutnya, berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak akan memecatmu." "Kakak senior Han Rui bercanda," kata Ning Cheng canggung. Ia pernah menggunakan kalimat yang sama untuk mengejek Wen Han belum lama ini. Perlu dicatat bahwa Han Rui, seperti Wen Han, adalah murid inti. Senyum Sun Han Rui memudar, dan ia berkata dengan serius, "Kakak Ning, Kexin, dan aku sudah banyak membicarakanmu. Kami tahu kau pasti luar biasa. Aku lebih muda darimu, jadi mulai sekarang kau bisa memanggilku adik junior saja." Ning Cheng tidak bicara. Mereka banyak membicarakan dirinya sendiri, urusannya sendiri. Bahkan Liang Kexin mungkin tidak tahu banyak tentangnya, kan? Sun Han Rui mengabaikan ekspresi Ning Cheng dan melanjutkan, "Aku tahu kamu punya beberapa batu fata ana, dan aku ingin satu dengan 7 warna atau lebih. Aku tahu batu fata ana dengan 7 warna atau lebih harganya sangat mahal, dan aku mungkin tidak mampu membelinya. Seharusnya aku tidak memintanya sejak awal." Melihat Sun Han Rui yang ragu-ragu, Ning Cheng tahu bahwa Liang Kexin pasti telah memberitahunya beberapa hal. Meskipun Ning Cheng tidak mengerti mengapa Liang Kexin mengungkapkan informasi tertentu, karena sekarang ia tahu bahwa Liang Kexin memiliki batu fata ana, ia harus mempertimbangkan apakah akan memberikannya atau tidak, alih-alih apakah ia memilikinya atau tidak. Tapi mengapa Liang Kexin mengungkapkan rahasianya kepada Sun Han Rui? Logikanya, Liang Kexin dan Sun Han Rui seharusnya memiliki hubungan yang lebih dekat. Ning Cheng melirik Liang Kexin dan menyadari bahwa ia masih tersenyum. Melihat ini, sebelum Sun Han Rui selesai berbicara, Ning Cheng tanpa ragu mengeluarkan batu fata ana 8 warna dan menyerahkannya kepadanya. "Adik Han Rui, apa yang kau katakan ini hanya batu fata ana kecil, kenapa kau meminta harga? Ini batu fata ana 8 warna, ambillah." Saat itu juga, Ning Cheng mengerti bahwa ia harus mengeluarkan batu fata ana. Mengingat hubungannya dengan Liang Kexin, ia tidak akan menyakitinya. Ia pasti merasa harus memberikannya, itulah sebabnya ia memberitahu Sun Han Rui tentang hal itu. Lagi pula, mengingat kepribadian Sun Han Rui, ia tidak akan pernah memanfaatkannya tanpa alasan, pasti akan ada balasannya. Jika tebakannya salah, ia bisa saja kehilangan batu fata ana. Hal itu juga membuatnya menyadari bahwa Liang Kexin bukanlah teman yang bisa ia dapatkan, jadi ia akan memberikan batu fata ana itu kepada Sun Han Rui sebagai bantuan. Batu fata ana 8 warna. Sun Han Rui mengambil batu fata ana putih bersih itu, suaranya sedikit bergetar. Ia tak percaya bisa mendapatkan batu fata ana 8 warna dengan begitu mudah. "Kalau itu tidak cukup, adik Han Rui, katakan saja." Mengetahui bahwa Sun Han Rui tidak menginginkan batu fata ana lagi, Ning Cheng pun dengan murah hati mengatakannya lagi. Sejujurnya, dia punya banyak fata ana, tetapi dia tidak peduli dengan fata ana 8 warna. "Terima kasih banyak, Saudara Ning." Sun Han Rui dengan hati-hati menyimpan batu fata ana itu dan berkata kepada Ning Cheng dengan sangat sopan. Tanpa menunggu balasan Ning Cheng,
ia mengeluarkan 2 token giok dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, "Saudara Ning, tingkat kultivasi Anda agak rendah. Ini token giok untuk kultivasi di alam roh rendah. Saya hanya punya 2 yang tersisa, jadi saya akan memberikan keduanya kepada Anda. Setiap token giok dapat digunakan untuk 1 bulan kultivasi, jadi Anda punya waktu kultivasi 2 bulan di sini." Mendengar ini, Ning Cheng sepenuhnya memahami maksud Liang Kexin. Liang Kexin tahu bahwa ia datang untuk alam roh kecil dan Sun Hanrui memiliki token giok untuk berkultivasi di sana. Karena itulah ia secara proaktif memberitahu Sun Hanrui bahwa ia memiliki batu fata ana. Kemudian, ia meminta Sun Hanrui untuk menukarkannya. Meskipun banyak orang lebih menghargai batu fata ana, Ning Cheng percaya bahwa tablet giok yang digunakan untuk kultivasi di alam roh kecil adalah yang paling penting. "Terima kasih, Suster Junior Hanrui. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi." Ning Cheng menyimpan token giok itu tanpa basa-basi, yang memang dibutuhkannya. Jika Sun Hanrui masih punya lagi, ia tidak keberatan menukarnya dengan batu fata ana. "Saudara Ning, saya tahu kedua tablet giok ini jauh lebih rendah nilainya daripada batu fata ana. Saya akan menebus selisihnya nanti saat saya kembali." Sun Hanrui tidak suka memanfaatkan orang lain, terutama karena ia merasa tidak membantu Ning Cheng sama sekali. Ning Cheng segera melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup bagiku. Aku hanya ingin pergi ke alam roh kecil untuk berkultivasi sekarang. Tidak perlu lebih. Aku harus berterima kasih kepada Suster Junior Hanrui." Ning Cheng kemudian berkata kepada Liang Kexin, "Terima kasih banyak, adik perempuan Kexin, karena tahu bahwa aku menginginkan ini." Liang Kexin terkekeh pelan, lalu mengeluarkan sebuah liontin giok dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, "Aku punya satu lagi. Aku akan memberikannya kepadamu juga." Meskipun Ning Cheng menyukai token giok untuk berkultivasi di alam roh kecil, ia bukannya tanpa prinsip. Ia segera menghentikannya, berkata, "Terima kasih, saudari muda Kexin, tapi aku tidak bisa menerima token giokmu. Kau dan aku sama-sama datang ke Sekte Pedang Pelangi Jatuh untuk alam roh kecil. Kau juga butuh token giokmu sendiri, bagaimana aku bisa mengambil tokenmu?" Liang Kexin masih menyerahkan token giok itu kepada Ning Cheng, sambil berkata, "Saudara Ning, saya menerima banyak manfaat dari Anda saat itu, tetapi saya tidak memberikan imbalan apapun. Saya selalu merasa berhutang budi kepada Anda atas hal itu. Kali ini saya menerima token giok, tetapi saya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Besok saya akan meninggalkan Sekte Pedang Lohong bersama saudari senior Hanrui, jadi akan sia-sia jika saya menyimpannya." "Kamu bisa kembali berkultivasi, kan kamu pasti akan kembali pada akhirnya?" tanya Ning Cheng bingung. Liang Kexin berkata dengan acuh tak acuh, "Hadiah untuk perjalanan ini sangat besar. Ketika aku kembali, aku masih akan menerima token giok kultivasi untuk alam roh kecil. Jadi, aku masih bisa berkultivasi di alam roh kecil ketika aku kembali. Jangan khawatir, kau telah menyinggung 2 murid inti, jadi kau perlu mempercepat kultivasimu." Mendengar Liang Kexin mengatakan ini, Ning Cheng tidak lagi bersikap sopan. Ia menyimpan token giok itu, berdiri, dan mengucapkan terima kasih lagi, "Terima kasih, saudari Junior Kexin. Jika aku bisa mendapatkan token giok kultivasi ini di masa depan, aku pasti akan membalas budi saudari Junior Kexin berkali-kali lipat. Kalau begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya," kata Liang Kexin sambil tersenyum, lalu tiba-tiba melihat seekor guk-guk abu-abu berlari dari luar. "Oh, kamu punya hewan peliharaan." Seekor guk-guk kecil yang hanya tahu cara makan, bernama Grey Dudu, kata Ning Cheng dengan santai. Sun Hanrui menatap binatang abu-abu itu dengan saksama sejenak sebelum berkata, "Aku merasa hewan peliharaanmu agak tidak biasa, tapi aku tidak bisa mengatakannya." Ning Cheng berpikir dalam hati, mana mungkin ini biasa saja, hewan peliharaan buasku bahkan tidak punya level, tapi ia punya cincin penyimpanan dan diisi dengan berbagai macam ramuan sepanjang hari. "Kak Ning, terima kasih. Aku dan adik Kexin akan pergi sekarang. Hati-hati ya selama di sini." Sun Hanrui mengobrol dengan Ning Cheng beberapa menit lagi sebelum berdiri. Kata-kata terakhirnya mengingatkan Ning Cheng untuk berhati-hati terhadap orang-orang Wen Han, tetapi karena Wen Han dan Fu Shengnan adalah temannya, ia tidak bisa bicara terlalu banyak. Ning Cheng hanya tinggal di kediamannya selama 3 hari sebelum tiba di pintu masuk wilayah spiritual kecil sekte tersebut dengan 3 token giok. 20 orang yang pergi ke kerajaan Liang Agung untuk misi mereka telah pergi, dan Ning Cheng tentu saja tidak akan menunggu lebih lama lagi. Sekte Pedang Pelangi Jatuh setidaknya merupakan tempat yang layak, dan Ning Cheng sendiri tidak ingin terus-menerus berkeliaran tanpa tujuan.
Setelah kultivasinya meningkat, Fusengnan tidak akan berarti apa-apa baginya. Kau akan berkultivasi di alam roh kecil, tunjukkan padaku identitas muridmu. Seorang lelaki tua di pintu masuk alam roh kecil menatap Ning Cheng dengan curiga. Ning Cheng baru mencapai tingkat kultivasi cairan mendalam. Dalam keadaan normal, para kultivator di tingkat cairan mendalam akan sangat sulit mendapatkan tempat di alam roh kecil tanpa pendukung yang kuat di sekte mereka. Ning Cheng tak berani menyinggung lelaki tua penjaga gerbang alam roh kecil itu, jadi ia segera mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, membungkuk dan menangkupkan tangannya, sambil berkata, ini token identitas muridku. Aku ingin masuk dan berkultivasi selama 3 bulan. Kau baru 3 hari bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh, dan kau sudah ingin berkultivasi di alam roh kecil selama 3 bulan. Pria tua itu menatap Ning Cheng tanpa berkata-kata. Murid ini jelas tidak menyadari bahwa berkultivasi di alam roh kecil membutuhkan token giok, berpikir bahwa selama ia bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh, ia bisa memasuki alam roh kecil untuk berkultivasi. Ia bahkan berpikir ia bisa berkultivasi selama yang ia inginkan. Haha, beberapa kultivator di pintu masuk alam roh kecil tertawa terbahak-bahak, jelas memiliki ide yang sama dengan lelaki tua itu. Ning Cheng terkejut. Mungkinkah ada batasan lamanya seseorang berada di sebuah sekte sebelum memasuki alam roh kecil untuk berkultivasi, tapi Sun Hanrui tidak menyebutkannya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng segera mengeluarkan 3 token gioknya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, sambil berkata, Tuan, saya punya token giok untuk kultivasi selama 3 bulan di sini. Kau benar-benar punya token giok kultivasi. Pelayan tua itu mengira Ning Cheng tidak tahu aturan, itulah sebabnya ia membuat lelucon ini. Namun, ia tidak menyangka Ning Cheng tidak hanya punya 1 token giok, tetapi juga mengeluarkan 3 token sekaligus. Bahkan para kultivator yang tadinya tertawa terbahak-bahak pun berhenti tertawa. Seorang kultivator Suanyue mengeluarkan tablet giok kultivasi 3 bulan untuk domain roh kecil. Apa yang terjadi? Seorang kultivator tingkat 8 inti mendalam mengalihkan pandangannya yang membara dari token giok di tangan Ning Cheng, matanya melirik ke sana kemari sambil maju ke depan, menangkupkan tinjunya untuk menyapa Ning Cheng dan berkata, adik junior ini tampak familiar. Bolehkah saya bertanya di puncak mana Anda tinggal? Ning Cheng ragu sejenak sebelum berkata dengan penuh semangat, kamu pasti Wang Tua, yang tinggal di sebelah Gua Hanwen. Haha, aku tak menyangka akan melihatmu di sini. Kamu bilang aku terlihat familiar, dan saat itulah aku teringat. Kultivator Suan dan tercengang dan bingung ketika mendengar nama tetangga Wang Tua. Siapakah Wang Tua yang tinggal di sebelah Hanwen? Apa kau lupa aku Hanwen membawamu ke lelang Tiangang terakhir kali? Kita bertiga berada di ruangan pribadi, kata Ning Cheng antusias. Kultivator Suan dan itu bahkan lebih bingung. Dia belum pernah ke bilik lelang pribadi sebelumnya. Orang ini pasti salah mengira dia orang lain. Memikirkan hal ini, kultivator Suan dan itu terkekeh. Tentu saja aku tidak lupa. Aku tahu itu kau saat pertama kali melihatmu. Itu sebabnya aku datang untuk menyapa. Haha, ternyata kau, Lao Wang. Kau pasti mengenaliku sebagai teman Hanwen, Huyu. Hanwen selalu meminjam batu roh dariku setiap kali dia pergi ke pelelangan. Kau belum melihatnya akhir-akhir ini, kan dia pasti pergi ke alam roh kecil untuk berkultivasi. Aku mendapatkan 5 token giok kultivasi dari alam roh kecil, dan dia meminjam salah satunya. Ning Cheng seperti cerewet, terus mengoceh. 5 token giok untuk kultivasi di alam roh kecil, dan Hanwen hanya meminjam 1 saja. Orang ini selalu meminjamkan batu roh kepada orang lain, dia pasti kaya. Kultivator inti mendalam itu semakin bersemangat. Dia tidak percaya Ning Cheng berbohong. Kalaupun berbohong, dia masih bisa menghasilkan 3 token giok untuk kultivasi di alam roh kecil, kan? Pantas saja aku sudah lama tidak bertemu Hanwen, ternyata dia pergi berkultivasi di alam roh kecil, ujar kultivator Suan dan itu, sambil berhati-hati memilih kata-katanya untuk meminta Ning Cheng meminjamkan token giok juga. Awalnya ia ingin mencegah Ning Cheng menukar token giok kultivasinya dengan jimat giok, tetapi karena Ning Cheng sudah memilikinya, ia tidak perlu membuatnya terlalu jelas. Wang Tua, aku akan segera berkultivasi di alam roh kecil, dan akan butuh beberapa bulan sebelum aku keluar. Apa kau masih membutuhkan batu roh? Lupakan 100.000 batu roh yang kau pinjam dariku di lelang geng surgawi. Hanwen memang teman baik, tapi dia terlalu pelit. Dia bahkan bertanya apakah aku sudah melunasinya, dia bahkan tidak tahu berapa banyak batu roh yang dia hutang padaku. 100.000 batu roh tidak ada artinya bagiku. Ning Cheng terus mengoceh, sambil melambaikan tangannya dengan berlebihan. Berapa utang Hanwen padamu? Kultivator Suan dan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Ia merasa Ning Cheng adalah teman baik yang harus ia miliki.
Ia bahkan berinisiatif bertanya kepada yang lain apakah mereka membutuhkan batu roh. Menurutnya, ia dan Ning Cheng baru bertemu sekali. Di antara teman-temannya, tidak ada yang menganggap enteng 100.000 batu roh. Ning Cheng berkata dengan acuh tak acuh, hanya beberapa juta batu roh. Aku tidak terlalu memikirkannya, tapi Han Wen adalah teman yang sangat baik. Setiap kali dia meminjam batu roh dariku, dia segera mengembalikan sebagian, sambil berkata, pinjaman yang baik mudah dilunasi, dan mudah untuk dipinjam lagi. Sungguh, apa perlu teman seperti itu ngomong-ngomong, aku juga punya token giok untuk berkultivasi di wilayah roh kecil. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Ambil ini jimat giok yang kau kembangkan selama 3 bulan. Setelah jimat ini berubah menjadi abu, kau akan otomatis diteleportasi keluar. Pria tua yang menjaga pintu masuk alam roh kecil tak tahan lagi melihatnya dan memanggil Ning Cheng. Ning Cheng segera melangkah maju dan mengambil jimat giok itu. Terima kasih, senior. Kau sangat efisien. Aku harus memberimu beberapa batu roh sebagai tanda hormatku. Ning Cheng meletakkan tangannya di cincin penyimpanannya, lalu tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, ingatanku buruk sekali. Aku benar-benar meninggalkan cincin penyimpanan batu rohku di dalam gua. Sepertinya aku harus kembali dan mengambilnya. Anak muda, cepatlah masuk dan berkultivasi. Aku tidak butuh batu rohmu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin batu roh tidak berarti apa-apa bagiku? Ning Cheng berkata tanpa ragu, lalu tanpa sadar melirik kultivator di tingkat ke-8 tahap inti mendalam. Kultivator tingkat 8 inti mendalam itu dengan santai mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan melemparkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, Saudara Hu, ini 100.000 batu roh yang saya pinjam dari Anda terakhir kali. Ambillah dan gunakanlah. Saya sudah lama ingin Han Wen mengantar saya ke tempat Anda, tetapi saya belum melihatnya. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya hanya berpikir Han Wen benar pinjaman yang baik mudah dilunasi, dan pinjaman yang baik mudah dipinjam lagi. Para petani lain di dekatnya tercengang mereka tidak menyangka rekan mereka memiliki teman yang begitu kaya. Ya, aku sepenuhnya setuju. Ning Cheng menyimpan tas penyimpanannya, bahkan lupa memberi tip kepada pelayan. Ngomong-ngomong, Han Wen sedang berkultivasi di alam roh kecil. Aku ingin sekali masuk dan menemuinya. Aku tidak punya token giok kultivasi alam roh kecil lagi saat ini. Apa kau punya? Bisakah kau meminjamkannya? Kultivator Xuan dan itu langsung berkata ketika melihat Ning Cheng menyimpan tas penyimpanannya. Bukan apa-apa, hanya token giok kultivasi. Akan kuberikan padamu. Kata-kata Ning Cheng hampir membuat mata kultivator Xuan dan itu berkaca-kaca. Ning Cheng, tangannya yang sedang memegang cincin itu, tiba-tiba mengerutkan kening, menepuk punggung tangannya, dan berkata, lihat ingatanku. Aku menaruh liontin giokku di batu roh, dan aku lupa membawanya lagi. Baiklah, aku akan meminjamkannya padamu dalam 3 bulan. Aku akan pergi berkultivasi sekarang. Selamat tinggal, Wang Tua. Ning Cheng bahkan tidak menunggu kultivator Xuan dan menyelesaikan kalimatnya sebelum melangkah ke portal teleportasi dan menghilang di saat berikutnya. Tunggu sebentar, kultivator Xuan dan itu melihat Ning Cheng hendak pergi dan bergegas menghentikannya. Sayangnya, dia tidak memiliki jimat giok teleportasi dan langsung terpental keluar dari portal teleportasi. Haha, Wang Tua di sebelah Han Wen, kami pergi sekarang. Para kultivator lain yang bersama kultivator Xuan dan tertawa terbahak-bahak. Kultivator di tingkat ke-8 tahap inti mendalam itu memucat dan memerah, niat membasmi membuncah di hatinya. Beraninya orang ini memanfaatkannya. Entah apa yang dikatakannya benar atau salah, dia tidak akan melepaskannya setelah dia keluar. Dia tidak bisa bertarung di sini, tetapi akan selalu ada tempat lain untuk melancarkan serangannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa jika ada kemungkinan untuk bergerak di sini, Ning Cheng pasti sudah menghancurkannya hingga berkeping-keping, daripada hanya mengambil 100.000 batu roh dan membiarkannya begitu saja. Ning Cheng benar-benar tidak menganggap serius kultivator Xuan dan itu. Begitu dia memasuki portal teleportasi, dia tersapu oleh kekuatan yang dahsyat. Setelah mendarat, ia muncul di hamparan kabut putih yang luas. Apakah ini alam spiritual minor? Apakah ini energi spiritual kabut? Gumam Ning Cheng dalam hati, lalu menyadari bahwa ia salah. Energi spiritual di sini sangat biasa, bahkan lebih rendah daripada yang ada di guanya. Lagi pula, kabut di sini sama sekali bukan energi spiritual. Kabut itu hanya menghalangi indera keilahiannya untuk menyebar keluar. Ning Cheng merasa sulit mempercayai bahwa alam roh kecil yang terkenal itu benar-benar tempat seperti itu. Ia segera meninggalkan tempat itu,
bersiap mencari tempat dengan energi spiritual yang melimpah untuk berkultivasi. Namun, setelah setengah hari, Ning Cheng berhenti, merasa cukup kecewa. Ia lebih banyak melihat daripada mendengar. Di mana-mana di sini, energi spiritualnya hampa, dan selain kabut yang dapat menghalangi penyebaran indera ilahi, ia tidak dapat menemukan tempat dengan energi spiritual yang cukup untuk berkultivasi. Mustahil. Kalau alam roh kecil terlalu dibesar-besarkan, reputasinya pasti tak akan sehebat itu. Seharusnya aku bertanya pada Sun Hanrui itu lebih baik daripada berlarian seperti lalat tanpa kepala. 3 bulan waktu kultivasi sangat berharga, dan dia baru saja menyia-nyiakan setengah harinya. Ning Cheng mencari selama hampir 1 jam sebelum akhirnya duduk di atas batu biru dengan energi spiritual yang sedikit lebih banyak. Ia berencana untuk berkultivasi di sini selama beberapa hari dan melihat hasilnya. Jika tidak berhasil, ia akan melanjutkan perjalanannya ke kedalaman alam roh kecil. Saat Ning Cheng duduk dan mulai mengolah tekniknya, energi spiritual yang mengerikan langsung memenuhi meridiannya. Ning Cheng terkejut. Ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Energi spiritual di alam roh kecil tidak meluap sama sekali. Energi itu hanya akan mengalir secara aktif ketika seseorang sedang berkultivasi. Terlebih lagi, semakin kuat teknik kultivasinya, semakin kuat pula energi spiritual yang akan mengalir masuk. Energi spiritual ini benar-benar berbeda dengan energi spiritual yang diperoleh dari batu roh. Energi spiritual ini tidak berubah menjadi kabut spiritual sama sekali, tetapi langsung meresap ke dalam tubuh. Ning Cheng sangat gembira. Ia juga menemukan perbedaan lain selain metode penyerapannya yang berbeda dibandingkan dengan batu roh. Energi spiritual di sini juga memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Energi spiritual di sini jelas berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada batu roh, dan mengandung seperangkat aturan halus di dalamnya. Ning Cheng menyerap energi spiritualnya sebentar, dan dantiannya mulai berubah. Ia menekan kegembiraan batinnya dan dengan panik menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Ia tahu bahwa ketika ia menggunakan batu roh untuk berkultivasi, berapapun batu roh yang ia gunakan, sulit untuk meningkatkan jumlah cairan esensi sejati di dalam dantiannya. Namun, di sini, semuanya sangat mudah. Selama ia mensirkulasikan teknik kultivasinya, meridiannya berulang kali dicuci oleh energi spiritual dan diubah menjadi esensi sejati, sementara jumlah cairan esensi sejati di dalam dantiannya juga terus meningkat. Dengan kecepatan ini, ia dapat mengisi dan lake dalam waktu kurang dari sebulan. Alam roh kecil memang tempat yang menakjubkan, pikir Ning Cheng dalam hati, sambil dengan gegabah menyerap energi spiritual untuk mengisi danau dannya. Seiring Ning Cheng menyerap semakin banyak energi spiritual, dantiannya pun semakin penuh, dan ia juga menyadari karakteristik lain. Energi spiritual di sini tidak hanya mengandung aturan samar, tetapi juga aura tanaman obat yang tak terlukiskan. Aura ramuan spiritual ini bahkan memberi Ning Cheng perasaan bahwa ketika dantiannya penuh dan kultivasinya mencapai tingkat ke-9 alam cairan mendalam, ia dapat maju ke alam inti mendalam tanpa perlu mengolah inti mendalam. Jika ia mencapai alam inti mendalam dan terus berkultivasi di sini, ia sendiri tidak yakin seberapa jauh ia bisa melangkah. Tak heran Sekte Pedang Pelangi Jatuh punya banyak kultivator jiwa baru lahir. Dengan wilayah spiritual sekecil itu, ditambah para kultivator yang memiliki bakat lebih tinggi dan membawa beberapa pil, kalau mereka masih belum bisa maju ke tahap jiwa baru lahir, mereka cuma nangui. Berdasarkan pengalaman dan kemajuan kultivasinya sendiri, Ning Cheng tahu bahwa token giok kultivasi dari alam roh kecil sangatlah berharga. Ia merasa semakin bersyukur kepada Sun Hanrui dan Liang Kexin tanpa bantuan mereka, dari mana ia bisa mendapatkan token giok kultivasi selama 3 bulan. Ning Cheng segera memasuki kondisi penyerapan lengkap, dengan panik menyerap energi spiritual tak berujung dari domain spiritual kecil dan mengubahnya menjadi cairan esensi sejati, yang terus-menerus mengisi dantian Ning Cheng. Terima kasih kepada Iwan to Fly dan Purple Dragon atas dukungan berkelanjutan mereka dengan 10.000 koin dalam bentuk tiket gratis. Ning Cheng menyerap energi spiritual tanpa hambatan, mengubahnya menjadi esensi sejati untuk mengisi dantiannya. Meskipun kecepatan penyerapan dan jumlah energi spiritual Ning Cheng sangat tinggi, jumlah energi spiritual ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan domain spiritual kecil Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Sebulan berlalu, dan Ning Cheng perlahan mengembuskan napas dan membuka matanya. Matanya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan, perasaan yang tak pernah bisa dirasakan melalui kultivasi dengan batu roh. Meskipun ia masih berada di tingkat ke-7 alam cair mendalam, danau dannya sudah penuh. Ning Cheng tahu betul bahwa naik ke tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 alam cair mendalam hanyalah masalah napas. Baginya,
Tidak ada perbedaan antara tingkat ke-7 dan ke-9, satu-satunya perbedaan adalah danau dannya akan mengembang lagi setelah ia naik. Ning Cheng berdiri, manfaat berkultivasi di sini membuatnya enggan pergi. Namun, Ning Cheng masih merasa bahwa berkultivasi di alam roh kecil tidaklah semudah itu, jadi ia masuk lebih dalam ke alam roh kecil dan menemukan batu biru yang lebih terang untuk duduk. Seperti yang diduga, Ning Cheng merasa efek kultivasinya di sini lebih baik daripada sebelumnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin terasa efeknya. Namun, Ning Cheng juga tahu bahwa perubahan ini sangat kecil. Ini karena penyerapan energi spiritualnya terlalu mengerikan. Jika itu adalah kultivator biasa, mereka mungkin tidak akan merasakannya. Ning Cheng memutuskan untuk berlatih di sini selama 3 bulan sebelum pergi. Ia membentuk formasi pertahanan sederhana di sekitar area tersebut sebelum melanjutkan latihannya. Krak, setelah Ning Cheng terus berkultivasi, ia tidak perlu menembus alam cair mendalam tingkat ke-8. Batasan kultivasinya otomatis hancur, dan ia secara alami mencapai alam cair mendalam tingkat ke-8. Danau dannya pun semakin padat dan mengembang. Sepertinya tebakannya sebelumnya benar. Baginya, maju secara paksa atau perlahan-lahan berkultivasi hingga kemajuan alami menghasilkan hasil yang sama. Mungkin ada sedikit perbedaan kekuatan, tetapi perbedaan itu jelas terbatas. Danau dan yang meluas di level ke-8 alam cair mendalam dengan cepat terisi lagi, dan Ning Cheng maju ke level ke-9 alam cair mendalam tanpa penundaan apapun. Setelah mencapai tingkat ke-9 cairan mendalam, danau dan Ning Cheng dipenuhi dengan esensi sejati. Perasaan kuat itu hampir membuat Ning Cheng berpikir bahwa ia bisa membasmi seorang kultivator jiwa Yuan sendirian. Di tengah gemuruh danau yang mengembang dan mengeras itu kembali terisi. Ning Cheng tahu bahwa ia bisa maju ke alam dan Suan bergantung pada kesempatan ini. Jika ia tidak bisa maju ke sini, akan sangat sulit menemukan tempat sebaik ini lagi. Seiring Ning Cheng terus-menerus menyerap energi spiritual, cairan esensi sejati di dalam dantiannya semakin kuat. Esensi sejati bergejolak di dalam dantian dan meridiannya, menyebabkan Ning Cheng merasakan sensasi tercabik dan berdenyut. Kotoran di dalam tubuhnya dikeluarkan oleh esensi sejati yang kuat, dan tubuh Ning Cheng pun tersucikan dalam siklus esensi sejati ini. Ning Cheng segera merasakan ada yang tidak beres. Meskipun ia tidak memiliki guru, ia tahu bahwa untuk mencapai tahap inti mendalam, inti emas yang mengapung di atas danau dan yang bergolak harus dipadatkan. Namun, seiring berputarnya dantiannya, ia mulai menekan esensi sejatinya, menyebabkannya terus menyusut. Kemudian, ia menyerap energi spiritual dan mengubahnya menjadi esensi sejati yang baru. Seiring berjalannya waktu, Ning Cheng merasa semakin aneh. Dengan kecepatan seperti ini, berapa banyak energi spiritual yang perlu diserapnya untuk membentuk inti emas 3 bulan berlalu begitu cepat. Apa yang akan ia gunakan untuk berkultivasi setelah keluar batu roh itu hanya lelucon. Meskipun tahu ada yang tidak beres, Ning Cheng tidak berani tiba-tiba berhenti berkultivasi. Setidaknya sampai sekarang, inti emasnya belum terbentuk, tetapi kekuatannya terus meningkat. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Beberapa hari berlalu, dan cairan esensi sejati di danau dan Ning Cheng terus memadat. Kemudian, energi spiritual yang diserap diubah menjadi esensi sejati baru, tanpa perubahan apapun. Pada akhirnya, Ning Cheng berhenti peduli. Ia hanya fokus menyerap energi spiritual dan berkultivasi, tanpa peduli apakah ia telah membentuk inti emas atau belum. Selama kekuatannya meningkat, itu sudah cukup. Sayangnya, 3 bulan terasa terlalu singkat. Setelah berkultivasi selama jangka waktu yang tidak diketahui, cairan esensi sejati di dantian Ning Cheng tiba-tiba berhenti meningkat. Saat Ning Cheng masih bertanya-tanya, cairan esensi sejati di dantiannya, yang telah mencapai puncaknya, tiba-tiba berkumpul dan dengan cepat membentuk pusaran yang berputar liar. Ning Cheng sangat gembira karena inti emas akan segera terbentuk. Ia tahu ini adalah awal dari pembentukannya. Dia menyerap energi spiritual dengan panik sambil terus mengalirkan teknik kultivasinya untuk membentuk inti emasnya sendiri. Selama 3 hari penuh, pusaran air di danau Ning Cheng dan tiba-tiba menghilang, dan sebuah pil emas seukuran buah lengkeng melayang di atas danau. Inti emas mengandung kekuatan esensi sejati yang mengerikan, membuat Ning Cheng yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultivator inti mendalam tahap akhir. Pada saat yang sama, aura Taois yang tak terlukiskan menyelimuti inti emas, memberi Ning Cheng pemahaman baru tentang kultivasi. Bahkan teknik tombak yang ia pahami di kota Thunder Domain menjadi lebih jelas. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cairan esensi sejati tetap berada di dantian setelah inti emas terbentuk, Ning Cheng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan inti emas dan mempercepat konsolidasi kultivasinya. Setelah inti emas terbentuk,
ia perlahan-lahan bersirkulasi di permukaan danau eliksir. Seiring Ning Cheng terus berkultivasi, penyerapan energi spiritualnya meningkat secara signifikan lagi. Hanya dalam beberapa hari, Ning Cheng telah mengkonsolidasikan kultivasi inti emas tingkat 1. Esensi sejati yang melimpah dan indera ilahi yang kuat membuat Ning Cheng meraung panjang. Kekuatan semacam ini sungguh tak terlukiskan. Hanya dengan menemukan seorang kultivator jiwa Yuan untuk mengujinya, seseorang dapat mengetahui seberapa kuatnya dia. Saat ini, Ning Cheng berharap bisa segera memanggil kota Guntur Azure tanpa batas dari rumah ungunya untuk mengujinya. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun ia tidak bisa memanggil kota Guntur Azure, ia pasti bisa menciptakan bayangan-bayangan itu. Namun, Ning Cheng menahan dorongan hatinya. Dia telah berkultivasi di alam spiritual kecil ini begitu lama tanpa menyadari sedang diawasi. Namun, lebih baik berhati-hati dalam hal seperti itu. Jika dia terlihat, kecepatan kultivasinya sedikit lebih cepat tidak akan berpengaruh. Namun, jika dia menggunakan sesuatu seperti Boundless Azure Thunder City dan ketahuan, itu bukan hal yang baik. Ning Cheng mendapat firasat bahwa kota guntur biru tak terbatas bukanlah senjata sihir biasa. Entahlah berapa lama lagi, gumam Ning Cheng dalam hati, sambil menatap jimat giok di pergelangan tangannya, ternyata warnanya sudah pudar dan berubah menjadi putih keabu-abuan. Hanya setengah batang dupa kemudian, dengan bunyi krek, jimat giok di tangan Ning Cheng hancur total dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan menyapu Ning Cheng. Di pintu masuk alam roh kecil, lelaki tua itu masih sama. Ketika melihat Ning Cheng keluar, ia tersenyum penuh minat, lalu menggelengkan kepalanya. Ia jelas kecewa melihat Ning Cheng baru mencapai tingkat pertama tahap inti mendalam setelah 3 bulan berkultivasi di alam roh kecil. Kultivator manapun di tingkat ke-7 tahap cairan mendalam dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh pasti sudah mencapai jauh lebih dari tingkat ketiga tahap inti mendalam setelah 3 bulan berkultivasi di alam roh kecil. 1 bulan berkultivasi di alam roh kecil setara dengan 10 tahun di dunia luar ini bukan berlebihan, melainkan fakta. Ning Cheng membersihkan diri, lalu berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, "Saya pergi dulu. Saya akan sering kembali kalau ada waktu." Setelah berbicara, Ning Cheng tidak menunggu jawaban lelaki tua itu dan segera meninggalkan pintu masuk. Sementara yang lain tidak sepenuhnya puas dengan kemajuannya, Ning Cheng sendiri sangat senang. Janjinya untuk sering datang bukan sekadar omong kosong sekarang setelah ia mengetahui efek kultivasi di alam roh rendah. Ia berencana untuk melakukan segala daya upaya untuk menemukan tablet giok untuk kultivasi di sana. Jadi setelah meninggalkan Ning Cheng, ia bahkan tidak kembali ke penginapannya, melainkan langsung bergegas ke aula misi. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan token giok untuk memasuki alam roh kecil, ia harus menyelesaikan misi-misi, khususnya misi-misi yang dianggap penting oleh sekte. Hanya misi-misi yang dianggap penting oleh sekte yang dapat memberikan token giok untuk kultivasi di alam roh kecil. Tepat saat Ning Cheng meninggalkan alam roh kecil, seorang murid suanya yang menjaga di luar alam roh kecil mengirimkan pesan. "Anak baik, akhirnya kau keluar." Seorang kultivator tingkat 8 inti mendalam, masih berada di pasar pelangi jatuh, melirik manik komunikasi di tangannya dan berkata dengan nada mengancam. Sesaat kemudian, ia sudah meninggalkan pasar. Kultivator Suandan ini adalah kultivator Suandan yang sama yang ditipu Ning Cheng untuk mendapatkan 100.000 batu roh bermutu tinggi 3 bulan lalu. Karena kejadian ini, ia tidak hanya diejek oleh beberapa rekan sejawatnya, tetapi juga mengalami kesulitan kultivasi akhir-akhir ini. "Haha, saudara Hu, lama tak berjumpa. Kudengar kau telah keluar dari alam roh kecil dan membuat kemajuan pesat dalam kekuatanmu, selamat." Ning Cheng masih memperhatikan misi sekte di layar tampilan RI di aula utama ketika sebuah suara antusias memanggil dari belakangnya. Ning Cheng berbalik dan menatap kultivator Suandan yang sedang menatapnya, lalu bertanya dengan bingung, "Siapa kau? Apa kau baru saja meneleponku?" Hati kultivator Suandan mencelos. Ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat, tetapi seburuk apapun firasatnya, setelah berhasil menangkap orang itu, ia tidak takut lagi. Kultivator Suandan itu menahan amarahnya dan memaksakan diri untuk berkata, "Kau bercanda, saudara muda. Aku Wang Tua dari sebelah Hanwen. Baru 3 bulan dan kau bahkan tidak mengingatku 3 bulan yang lalu, aku memberimu 100.000 batu roh. Katanya kau ingin meminjamkanku token giok kultivasi domain spiritual kecil." Wang Tua dari sebelah itu. Ning Cheng mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, "Apa maksudmu Wang Tua? Tetangga aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan." "Maaf, mungkin kau salah mengira aku orang lain." Ning Cheng menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini,
Kultivator Xuan dan yakin telah tertipu. Ia mencibir dan melangkah di depan Ning Cheng, berkata, kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah menipuku untuk mendapatkan batu rohku? Bermimpilah. Kau ingin merampokku? Aura pembasmi Ning Cheng langsung terpancar darinya, dan dalam sekejap, semua orang di aula misi memusatkan perhatian mereka padanya. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang berani melepaskan niat membasmi seperti itu di aula misi. Kultivator Xuan dan melihat aura pembasmi Ning Cheng dan berteriak ketakutan dalam hati. Sebelum ia sempat berbicara, sebuah suara dingin dan tegas terdengar, apa yang terjadi? Beraninya kau melepaskan niat membasmi di aula misi? Siapa yang begitu berani? Saat suara itu memudar, seorang diaken setengah baya di alam pembentuk ilahi muncul di hadapan Ning Cheng dan kultivator inti mendalam tingkat 8. Tuan, saudara senior Xuan dan ini, dengan mengandalkan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, menghentikan saya dan mencoba merebut batu roh saya. Ketika saya menolak memberikannya, dia mencoba memaksa saya. Sebagai murid inti Sekte Pedang Luo Hong, meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari saya tidak akan menyerah. Ning Cheng, si penjahat, menuduh lebih dulu, dan tentu saja dia tahu pentingnya menyerang lebih dulu. Benarkah? Kilatan pembasmi terpancar di mata Diaken di alam pembentuk ilahi saat ia menatap tajam ke arah kultivator di tingkat ke-8 alam inti mendalam. Kultivator tingkat 8 inti mendalam itu memucat dan buru-buru membungkuk, berkata, bukan begitu, Yang Mulia. Saudara junior ini bernama Huyu. Dia pernah menipu saya dengan 100.000 batu roh. Saya menghentikannya karena saya ingin batu roh saya kembali. Beraninya kau menipu sesama muridmu demi batu roh? Berani sekali kau. Diakon Dewa Pembentuk merasa bahwa Ning Cheng tidak sepenuhnya jujur, dan ia lebih cenderung mempercayai kata-kata kultivator inti mendalam tingkat 8 ini. Ning Cheng menatap kultivator Xuan dan itu dan berkata dengan tenang, kau kultivator Xuan dan tingkat 8, bukan anak kecil. Bagaimana mungkin aku bisa menipumu untuk mendapatkan batu rohmu? Ceritakan bagaimana aku bisa menipumu untuk mendapatkan batu rohmu. Ya, beritahu kami. Para kultivator di sekitarnya ikut menimpali, ingin tahu bagaimana Ning Cheng menipu batu-batu roh itu. Kultivator tingkat 8 inti mendalam itu buru-buru berkata, orang ini bilang 3 bulan lalu aku berutang 100.000 batu roh kepadanya. Aku sempat bingung, lalu melunasinya. Sekarang aku sadar dia berbohong kepadaku. Ning Cheng tidak menjelaskan sama sekali, tetapi hanya mengangkat bahu dan menangkupkan kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan kepada kultivator Dewa Pembentuk, sambil berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Anda dapat membuat penilaian, pengurus. Hahaha, saat Ning Cheng berbicara, tawa meledak di sekelilingnya. Alasan ini terlalu aneh. Seseorang bilang kau berutang batu roh dan memintamu untuk mengembalikannya, dan kau langsung membayarnya. Apa mereka pikir semua orang bodoh? Lain kali, kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Benar sekali, akan lebih masuk akal jika mengatakan bahwa orang lain berutang sesuatu padamu. Kultivator Dewa Pembentuk menatap dingin kultivator tingkat 8 inti mendalam itu dan berkata dengan nada dingin, pergilah ke aula penegakan hukum untuk menerima hukumanmu. Jika kau melakukan pelanggaran lagi, kau akan dikeluarkan dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Baik, Yang Mulia. Kultivator Xuan dan ini tidak berani berdebat lebih jauh tentang masalah 100.000 batu roh. Ia segera membungkuk dan menerima hukuman itu. Kultivator yang memahat dewa itu menoleh ke Ning Cheng dan berkata dengan dingin, lebih baik kau berhati-hati, kalau tidak, kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan segera menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih. Ya, terima kasih, Steward. Dia tahu pengurus itu telah menyadari ada yang tidak beres dan bahkan mencurigainya melakukan sabotase. Namun, itu hanyalah seorang kultivator alam Dewa Pembentuk yang terlalu malas untuk menyelidiki masalah sepele seperti itu. Karena itulah dia memberinya peringatan sebelum pergi. Setelah kultivator Xuan dan Diaken dengan kultivasi alam Dewa Pembentuk pergi, Ning Cheng tetap tenang, mengamati misi sekte di layar misi. Ia benar-benar tidak peduli dengan masalah sepele seperti itu. Jika kultivator Xuan dan itu tidak begitu rakus akan token giok kultivasinya, ia pasti tidak akan repot-repot mendapatkan 100.000 batu roh. Sayangnya, setelah mencari cukup lama, Ning Cheng menemukan hanya 3 tugas yang menawarkan hadiah token giok kultivasi alam roh minor. Tugas pertama adalah menyelidiki kematian misterius seorang murid tingkat Yuan Hun dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh di Pulau Wangshan. Kultivasi penyelidik tersebut minimal harus mencapai tingkat ke-7 alam Yuan Hun. Tugas ini praktis merupakan tugas tingkat tetua, dan dengan waktu kultivasi hanya sebulan, Ning Cheng melewatkannya sepenuhnya. Misi kedua melibatkan Lei Junfeng, seorang murid pengkhianat Sekte Pedang Pelangi Jatuh.
Ia melakukan tindakan keji di dalam sekte dan mencuri gulungan berkilau milik sekte tersebut. Siapapun yang dapat mengambil gulungan berkilau untuk sekte tersebut akan menerima waktu kultivasi selama setahun di wilayah surgawi kecil, beserta sejumlah besar ramuan dan batu roh sebagai hadiah. Ning Cheng diam-diam tercengang. Astaga, kejahatan apa yang telah dilakukan Lei Junfeng? Dia benar-benar menerima kultivasi selama setahun di alam roh rendah sebagai hadiah. Mata Ning Cheng langsung berbinar iri. Ia berharap bisa segera berlari keluar dan menyeret Lei Junfeng kembali. Kakak senior, bolehkah aku bertanya tentang misi nomor 9? Kesalahan apa yang Lei Junfeng buat? Mengapa hadiahnya begitu besar? Ning Cheng, yang iri dengan misi itu, segera meraih seorang kultivator Suan dan di sampingnya dan bertanya. Oh, kamu kakak senior Ning. Kultivator ini ternyata mengenali Ning Cheng dan langsung memanggil nama belakang Ning Cheng. Ning Cheng sedikit terkejut, tetapi kemudian teringat dan segera berkata dengan hangat, "Oh iya, aku tidak mengenalimu tadi. Seharusnya kau adalah adik kelas yang terpilih menjadi murid inti bersamaku." Melihat pihak lain hanya berada di level pertama tahap inti mendalam dan telah memasuki sekte bersamanya, Ning Cheng memutuskan untuk tidak bersikap formal. Haha. Reputasi kakak senior Ning sangat terkenal, kami semua di kelompok itu mengenalnya. Berani mempermalukan murid inti, kakak senior Ning benar-benar berani. Sambil berbicara, ia mengacungkan jempol, jelas menunjukkan kekagumannya yang besar atas tindakan Ning Cheng. Ning Cheng tersenyum tipis, mengepalkan tangannya, dan berkata, itu semua sudah berlalu. Bolehkah aku bertanya nama belakang adik junior ini? Sang kultivator senang berteman dengan Ning Cheng dan segera berkata, namaku Jin Liang'an, dan guaku berada di puncak Mingjian. Saya tinggal di puncak pencucian pedang. Adik muda Jin dipersilakan berkunjung kapan saja. Ngomong-ngomong, adik muda Jin, apakah Anda juga di sini untuk menjalankan misi? Ning Cheng telah cukup lama berkultivasi di alam roh kecil, dan setelah bertemu seorang kenalan, ia bersedia untuk memulai percakapan. Jin Liang'an menghela napas dan berkata, ya, meskipun murid-murid inti Sekte Pedang Lohong jauh lebih baik daripada kultivator nakal, mereka tetap perlu mencari beberapa misi sendiri. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk maju lebih jauh. Ngomong-ngomong, sepertinya kakak senior Ning tidak menghadiri ceramah para tetua beberapa waktu lalu. Sebenarnya, apa yang dikatakan para tetua itu sangat bagus. Setelah mendengarkan ceramah para tetua, aku berhasil menembus alam Suan dan dalam sekejap. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa ada yang namanya ceramah, dan dengan cepat bertanya, saya tidak tahu bahwa murid batiniah memiliki penatua yang memberi mereka ceramah. Jin Liang'an menatap Ning Cheng dengan mata terbelalak. Tidak mungkin, kau bahkan tidak tahu ini. Tentu saja kami tahu. Tanpa sesepuh yang mengajari kami, bukankah kami hanya akan menjadi kultivator independen? Selain itu, sekte ini dapat meminjamkan slip giok teknik kultivasi, dan kami dapat menukar poin kontribusi misi dengan pil, slip giok, dan bahkan waktu untuk berkultivasi di alam roh kecil. Ini mungkin aku tidak melihatnya. Kali ini, mata Ning Cheng melebar. Dia tidak tahu apa-apa tentang aturan ini. Jin Liang'an menepuk dahinya. Kakak senior Ning, kau jelas tidak membaca slip giok yang diberikan para tetua dengan saksama. Semuanya ada catatan di belakangnya. Lihat, selain hadiah yang disebutkan untuk beberapa tugas, ada juga poin kontribusi. Ning Cheng kemudian memahami apa arti angka-angka di balik setiap tugas itu adalah poin kontribusi. Ning Cheng mengeluarkan 2 token giok dari cincin penyimpanannya dan menemukan bahwa salah satu token giok berisi informasi terperinci, sementara yang lain kosong dan tertulis token poin kontribusi. Orang pembawa sial, Ning Cheng mengusap rambutnya. Dia datang ke Sekte Pedang Pelangi Jatuh khusus untuk berkultivasi di alam roh kecil. Setelah menemukan gua tempat tinggalnya, dia tidak memperhatikan token giok lainnya, menganggapnya sebagai teknik kultivasi paling sederhana di sekte tersebut. Kemudian, ketika Sun Hanrui dan Liang Kexin tiba, dia menerima token giok untuk kultivasi alam roh kecil selama 3 bulan, dan dia bahkan kurang tertarik untuk mempelajari teknik sekte tingkat rendah seperti itu. Tanpa diduga, ini sama sekali bukan teknik kultivasi sekte tersebut, melainkan token giok yang berisi poin kontribusi. Saya ingin pergi ke alam roh kecil untuk berkultivasi. Berapa poin kontribusi yang saya butuhkan untuk berkultivasi selama sebulan? Tanya Ning Cheng buru-buru. Jin Liang'an menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang tidak ingin berkultivasi di alam roh kecil? Sangat sulit menukar poin kontribusi dengan waktu kultivasi. Kecuali jika kamu mengambil misi yang sangat sulit, kamu tidak bisa menukarnya. Banyak misi sulit yang langsung memberikan hadiah token giok kultivasi, seperti misi nomor 9, menangkap Lei Junfeng, yang tidak memerlukan poin kontribusi sama sekali. Jika kamu pergi ke kerajaan sejati Liang Agung terakhir kali,
kamu akan diberikan waktu kultivasi selama sebulan di alam roh kecil. Tapi untungnya kamu tidak pergi. Ning Cheng buru-buru bertanya lagi, kau menyebut misi nomor 9, dan aku punya pertanyaan untukmu. Lei Junfeng adalah pengkhianat sekte. Apa sebenarnya yang dia lakukan, mengapa hadiah untuk menangkapnya begitu besar setahun waktu kultivasi di alam roh kecil? Sungguh tak masuk akal. Benar, jangan sebut-sebut kau, semua orang iri dengan misi ini. Tapi misinya terlalu sulit. Siapa yang tahu di mana dia bersembunyi, dan Lei Junfeng ini luar biasa kuat. Saat dia berada di tahap akhir alam Yuan Hun, dia bisa melawan para kultivator di tahap awal alam dewa pembentuk tanpa kesulitan. Kudengar dia sudah mencapai alam dewa pembentuk. Dengan kemampuan seperti itu, kau bahkan tak bisa berpikir untuk melawannya tanpa kultivasi alam laut pembuka. Pada titik ini, Jin Liang'an tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata kepada Ning Cheng, tahukah kau apa yang Lei Junfeng lakukan? Dia memperkosong Bei Sialan, rekan Taois wakil ketua sekte, San Wenyao. Orang seperti ini sungguh kurang ajar. Jin Liang'an tiba-tiba teringat bahwa Ning Cheng juga seorang pria pemberani, jadi dia tidak melanjutkan bicaranya dan malah tersenyum canggung. Ning Cheng tertegun lama, keluarga ini sungguh luar biasa. Mereka bahkan berani memaksakan diri pada istri wakil ketua sekte. Misi ini memang terlalu sulit. Belum lagi mereka tidak tahu di mana Lei Junfeng bersembunyi, kalaupun mereka tahu, apa yang bisa dia lakukan pada orang lain. Adik Jin, apa maksudmu tadi yang bilang aku beruntung tidak pergi ke kerajaan Liang Agung? Ning Cheng tiba-tiba teringat ucapan terakhir Jin Liang'an tadi. Jin Liang'an memberi isyarat dengan bibirnya dan berkata, kau akan mengerti jika kau melihat misi nomor 17. 3 bulan yang lalu, para murid sejati dan murid inti pergi ke medan perang kerajaan sejati Liang Agung dan kerajaan sejati Sang Utara untuk misi ini. Tanpa diduga, misi ini menemui masalah. Tak satu pun murid yang pergi sebelumnya kembali, dan tak ada kabar dari mereka. Kemudian, misi nomor 17 diluncurkan kembali, dan sekelompok murid lainnya pergi, tetapi tetap saja tidak ada yang kembali, dan tidak ada kabar tentang mereka. Kini, misi nomor 17 diluncurkan untuk ketiga kalinya. Bahkan dengan imbalan yang paling besar sekalipun, siapa yang berani menerima misi ini? Ning Cheng kemudian melihat beberapa catatan baru di bawah misi nomor 17, tetapi yang paling menarik baginya adalah 1 tahun kultivasi di alam roh kecil. Tidak hanya itu, hadiah poin kontribusi terakhirnya adalah 1 juta poin kontribusi. Wah, hadiah untuk misi ini luar biasa besar. Di saat yang sama, Ning Cheng juga teringat Liang Kexin dan Sun Hanrui. Mereka berteman, dan ia sangat khawatir mereka akan hilang saat menjalankan misi sekte. Saudara muda Jin, karena begitu banyak murid yang belum kembali, mengapa para tetua dan pakar senior sekte tidak pergi? Mengapa mereka datang ke sini untuk memberikan misi? Tanya Ning Cheng bingung. Jin Liang'an merendahkan suaranya dan berkata, tentu saja mereka pergi. Banyak ahli Naschen Soul telah pergi, tetapi mereka tidak bereaksi sama sekali dan tidak menemukan kesalahan apapun. Hanya kultivator di bawah level Naschen Soul yang tiba-tiba menghilang. Dan bukan hanya sekte pedang pelangi jatuh, murid inti dan murid sejati dari sekte lain juga menghilang dengan cara yang sama. Aku akan bertanya. Ning Cheng menepuk bahu Jin Liang'an dan berjalan menuju area penempatan misi di aula misi sekte. Saya ingin bertanya tentang... Sebelum Ning Cheng sempat berkata apa-apa, seorang kultivator wanita di dalam menyela, misi apa yang kau inginkan? Berikan saja token giok identitas dan nomor misimu. Tidak perlu basa-basi lagi. Ning Cheng berkata tanpa daya, aku ingin mengambil misi nomor 17. Tangan kultivator wanita yang tidak sabar itu gemetar mendengar kata-kata Ning Cheng. Ia mendongak dan mengulangi dengan tak percaya, kau bilang kau ingin mengambil misi nomor 17. Aku memintamu menjelaskannya, tetapi kau tidak mau. Jadi, aku tidak punya pilihan selain menerimanya saja, kata Ning Cheng, agak kesal. Kali ini, kultivator perempuan itu tidak bereaksi. Ia malah mengerutkan kening dan berkata, sejauh ini, termasuk sekte pedang pelangi jatuh kami, belum ada murid dengan kultivasi jiwa Yuan ke bawah yang menerima misi nomor 17 yang kembali, dan kami juga belum menerima kabar apapun. Apakah Anda yakin masih ingin menerima misi nomor 17? Ning Cheng sudah mengetahui semua ini. Dia hanya bertanya, saya ingin bertanya apakah saya akan dihukum jika saya kembali di tengah misi yang belum saya selesaikan. Tidak. Misi ini sepenuhnya sukarela, kata kultivator perempuan itu tanpa ragu. Mendengar jawaban positif ini, Ning Cheng segera berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menerima misi nomor 17. Jika dia menemukan bahaya, dia tidak akan pergi. Dan jika dia beruntung dan menemukan sesuatu,
hadiah sekte akan cukup baginya untuk berkultivasi di alam roh kecil selama lebih dari setahun. Kultivator perempuan itu tidak berusaha membujuk Ning Cheng lebih jauh. Ia mengangguk dan berkata, kali ini, misi ke-17 sedikit berubah. Murid-murid dari sekte lain juga akan pergi. Begitu kau sampai di sana, para tetua akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Ini token giok misi, peta, dan instruksi misinya. Ambillah, dan semoga berhasil. Ning Cheng keluar dari ruang distribusi misi dan mendapati Jin Liang'an sedang berdiskusi dengan beberapa kultivator Suandan. Ia menduga Jin Liang'an sedang merencanakan suatu misi. Ning Cheng menyapa Jin Liang'an dan segera meninggalkan ruang distribusi misi. Tanpa kembali ke kediamannya sendiri, Ning Cheng langsung pergi ke medan perang antara Kerajaan Liang Zhen Agung dan Kerajaan Sang Zhen Utara. Ia masih agak khawatir tentang Liang Kexin dan gadis lainnya. Mengenai alasan mengapa kedua kerajaan sejati berperang hebat, slip giok tersebut cukup samar. Namun, slip tersebut memberikan gambaran umum. Beberapa tahun yang lalu, sebuah gua kuno tiba-tiba muncul di wilayah Kerajaan Liang Zhen Agung, di perbatasan dengan Kerajaan Sang Zhen Utara. Kerajaan Sang Zhen Utara adalah yang pertama kali mengetahui hal ini dan segera ingin menduduki wilayah tersebut untuk menjelajahi gua kuno yang tiba-tiba muncul tersebut. Namun, Kerajaan Liang Agung segera mengetahui keberadaan sebuah gua kuno di wilayahnya dan tentu saja tidak mengizinkan Kerajaan Sang Utara untuk mendudukinya. Kerajaan Sang Utara kemudian menggunakan dalih bahwa Kerajaan Liang Agung telah menculik ratunya untuk menuntutnya kembali, atau mereka akan menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Akibat insiden ini, kedua negara mengalami perang yang berlangsung selama beberapa tahun, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Akhirnya, masalah ini terungkap, dan berbagai sekte turun tangan. Pada saat itu, situasi telah menjadi tak terkendali, sepenuhnya di luar kendali Kerajaan Sejati Liang Agung dan Kerajaan Sejati Sang Utara. Gua tempat tinggal kuno itu terbongkar. Perang antara kedua negara pun terhenti sementara. Hal ini disebabkan gua tempat tinggal tersebut terlalu kuno dan luas, sehingga hanya kultivator di alam Yuan Hun atau di bawahnya yang bisa masuk. Bahkan dikabarkan bahwa di bagian terdalam gua tempat tinggal tersebut, terdapat tempat dengan energi spiritual paling terkonsentrasi, yang hanya dapat diakses oleh kultivator di bawah alam Suanyai. Oleh karena itu, sebagian kultivator jiwa baru lahir yang turut serta dalam penjelajahan gua ini akan membawa satu atau dua kultivator cairan mendalam, untuk berjaga-jaga jika mereka menemui tempat ini dan tidak dapat masuk. Namun, yang aneh adalah setelah para murid dari berbagai sekte ini pergi ke medan perang antara kedua negara dan memasuki gua kuno ini, mereka semua menghilang satu demi satu. Tak satu pun dari mereka kembali, dan alasan hilangnya mereka tetap menjadi misteri. Awalnya, hunian gua ini memiliki pintu masuk. Namun, kemudian hunian gua kuno ini perlahan menghilang. Bahkan setelah hunian gua kuno ini menghilang, para kultivator di alam Yuan Hun atau di bawahnya yang mencapai lokasi hunian gua ini akan menghilang tanpa peringatan. Murid-murid yang keluar untuk menjalankan misi ini semuanya adalah murid elit dari berbagai sekte, dan para kultivator jiwa baru lahir dari sekte-sekte tersebut langsung gelisah. Beberapa kultivator jiwa baru lahir juga mulai keluar, tetapi tak satu pun dari mereka dapat menemukan alasannya. Untungnya, meskipun para kultivator jiwa baru lahir tidak dapat menemukan alasannya, mereka tidak menghilang seperti para murid yang keluar untuk menjalankan misi. Masalah ini telah menjadi misteri. Seiring dengan semakin banyaknya murid yang menghilang, beberapa kultivator independen mulai mengambil misi sekte, lalu menghilang lagi. Akibatnya, semakin sedikit murid yang bersedia menerima misi ini. Untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini, beberapa kultivator di bawah level Yuan Hun dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam misi ini, dan baru setelah itu kultivator di level Huading dapat menemukan beberapa petunjuk berdasarkan kultivator yang hilang. Ning Cheng menyimpan slip giok itu. Sudah ada gambaran jelas dalam benaknya bahwa menerima misi ini berarti menerima pekerjaan sebagai umpan meriam, atau pekerjaan sebagai kelinci percobaan. Ning Cheng menyadari situasinya ia telah berkultivasi di alam roh kecil. Tanpa alam roh kecil, meningkatkan kultivasinya akan sangat sulit. Ia bertekad mempertaruhkan tahun kultivasinya di alam roh kecil. Selain itu, ia memiliki teknik melarikan diri rahasia yang tidak diketahui orang lain dalam keadaan genting. Ia bisa menghancurkan jimat pemberian kerangka itu untuk memasuki dasar sungai darah. Senjata sihir terbang Ning Cheng adalah artefak spiritual terbang tingkat menengah. Agar dapat tiba secepat mungkin, Ning Cheng tidak hanya mengaktifkan senjata sihir terbang tersebut dengan kecepatan penuh, tetapi juga menggunakan sayap awan surgawi. Meski begitu, baru 10 hari kemudian ia tiba di lokasi yang ditandai di peta slip giok.
Pemandangan di hadapanku adalah kehancuran dan kehancuran tak berujung, penuh lubang dan berserakan senjata rusak serta pecahan artefak sihir tingkat rendah. Di banyak tempat, bahkan tanahnya diwarnai merah tua, jelas ternoda oleh terlalu banyak darah. Di Ningcheng, satu-satunya tempat yang dapat dijangkau oleh akal sehatnya adalah sebuah bangunan berwarna abu-abu gelap. Berdasarkan informasi pada slip giok, Ningcheng mengetahui bahwa bangunan abu-abu gelap ini dibangun sementara oleh berbagai sekte. Untuk menerima misi ini, ia harus pergi ke bangunan abu-abu ini terlebih dahulu, lalu mendengarkan instruksi para tetua sekte. Ningcheng menyimpan senjata sihir terbangnya dan baru saja sampai di pintu masuk gedung ketika ia dihentikan oleh dua kultivator. Kalian dari sekte mana? Ya ampun, bahkan kedua penjaga gerbang itu ada di alam pembentuk ilahi. Junior ini Ningcheng, murid inti sekte pedang pelangi jatuh. Aku datang ke sini khusus untuk misi ini, jawab Ningcheng cepat sambil menangkupkan tangannya sebagai salam. Kultivator di sebelah kiri mengangguk. Sekte pedang pelangi jatuh ada di lantai 3, di ruangan kelima di sebelah kiri. Terima kasih. Ningcheng mengucapkan terima kasih lagi dan mempercepat langkahnya menuju ke atas. Baru sebulan yang lalu ada sekelompok kultivator jiwa baru lahir yang datang untuk menerima misi ini. Orang macam apa mereka sekarang bahkan seorang kultivator inti mendalam tingkat pertama pun datang untuk menerima misi ini. Kultivator alam pembentuk ilahi lainnya menggelengkan kepala dan mendesah saat Ningcheng berjalan pergi. Kultivator yang menunjuk ke jalan Ningcheng berkata dengan nada meremehkan, setidaknya 3 orang datang hari ini. Beberapa hari telah berlalu, dan tidak seorang pun datang untuk menjalankan misi. Saya perkirakan tempat ini akan segera dihancurkan. Begitu banyak murid telah menghilang, dan kita masih belum tahu apa yang terjadi. Ini bukan sesuatu yang dapat kita kendalikan. Bahkan setelah Ningcheng naik ke atas, dia masih bisa mendengar suara 2 orang kultivator di alam pembentuk ilahi yang berbicara di belakangnya. Masuk. Ningcheng baru saja sampai di pintu kamar kelima di sisi kiri lantai 3 ketika sebuah suara terdengar di telinganya. Kultivasi yang luar biasa. Suaranya persis seperti yang diucapkan, tanpa distorsi sedikit pun. Ningcheng tidak berani ragu dan segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. 5 orang kultivator pria dan wanita duduk di dalam ruangan, sementara 2 orang kultivator muda berdiri di tengah ruangan. Kelima kultivator pria dan wanita itu tidak memancarkan aura apapun, namun mereka memberi Ningcheng rasa penindasan yang kuat. Ningcheng sama sekali tidak bisa membedakan tingkat kultivasi mereka, tetapi ia langsung mengerti bahwa mereka pastilah kultivator Naschen Sol. Ningcheng, murid inti sekte pedang pelangi jatuh, memberi salam kepada kelima senior. Mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan 5 kultivator jiwa baru lahir, Ningcheng tak berani lengah dan segera membungkuk memberi salam. Lumayan. Meskipun kultivasinya agak rendah, dia cukup tenang. Seorang lelaki tua mengangguk melihat sikap Ningcheng yang santai. Seorang cendekiawan parubaya yang duduk di sebelah kanan mengangguk puas kepada Ningcheng dan berkata, Ningcheng, kurasa kau seharusnya tahu betapa berbahayanya misi ini. Bahkan jika kau menyerah sekarang, itu masih bisa dimaklumi. Sejauh ini, belum ada murid yang berpartisipasi dalam misi ini yang kembali, dan kami hanya memperoleh sedikit informasi berguna. Misi ini akan segera dibatalkan, dan kami akan menggunakan metode lain untuk menyelidikinya. Mendengar kata-kata cendekiawan parubaya itu, Ningcheng langsung menyimpulkan beberapa hal. Pertama, misi itu sangat berbahaya, dan mengirim muridnya hanya akan membuatnya menjadi umpan meriam yang mencari petunjuk. Kedua, karena umpan meriam itu hanya akan mendapatkan terlalu sedikit informasi yang berguna, misi ini akan segera berhenti dijalankan dengan cara ini. Ketiga, cendekiawan itu mencoba membujuknya untuk meninggalkan misi. Bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir peduli terhadap hidup dan mati murid dalamnya, menunjukkan bahwa sesepuh jiwa baru lahir ini adalah orang baik. Ningcheng mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kata-kata baikmu, senior. Sekte Pedang Luo Hongku memiliki semua murid sejati dan murid inti yang berpartisipasi dalam misi ini. Aku hanyalah murid inti. Berpartisipasi dalam misi sekte, berkontribusi pada sekte, dan meningkatkan kultivasiku sendiri adalah bagian dari tugasku. Seorang wanita cantik terkekeh dan berkata, Penatua Bei, anak dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh ini pandai sekali bicara, dia punya segudang kosakata. Setelah mendengar ini, Ningcheng menyadari bahwa tidak semua 5 kultivator jiwa baru lahir di sini berasal dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh, ada juga orang-orang dari sekte lain. Sarjana parubaya itu terkekeh, Saudari He, kau terlalu menyanjungku. Muridmu dari rumah Xingluo dan gadis dari Sekte Zanxing Dao jauh lebih unggul daripada Ningcheng. Setelah menyelesaikan kalimatnya,
Sekte Pedang Luohong melanjutkan kepada Ning Cheng. Ning Cheng, kali ini kau akan pergi bersama Xing Hai dari rumah Xing Luo dan Bu Mei dari Sekte Zhan Qingdao untuk menyelidiki situasi ini. Ingat, selama kau bisa menemukan petunjuk, itu akan dianggap sebagai jasa. Ada jimat giok di sini. Jika kau menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera hancurkan jimat giok itu, dan kau akan segera diteleportasi. Ya, aku mengerti. Ning Cheng menjawab dengan cepat dan melangkah maju untuk mengambil jimat giok. Melihat Ning Cheng menerima jimat giok itu, cendekiawan Parubaya dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh tersenyum ramah kepada dua pemuda dan pemudi yang berdiri di tengah ruangan dan berkata, kali ini, Ning Cheng dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh kita memiliki tingkat kultivasi terendah. Kalian berdua baru berada di tingkat pertama alam jiwa Yuan, jadi kalian harus menjaga adik Ning Cheng. Mendengar perkataan cendekiawan Parubaya itu, kultivator muda itu segera membungkuk dan berkata, tenang saja, Senior Bei, Xin Hai pasti akan menjaga Junior Brother Ning dengan baik. Wanita Parubaya itu memelototi kultivator pria muda yang berdiri di sana dan berkata, kau jadi sombong sekarang karena aku menyebutmu gendut. Sekte Pedang Pelangi Jatuh punya fondasi yang dalam. Jangan remehkan kau hanya karena kau kultivator jiwa baru lahir. Begitu kau masuk, kau mungkin bahkan tak sebaik Ning Cheng. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa dua pemuda dan pemudi yang berdiri di tengah adalah Xin Hai dan Bu Mei, yang telah menemaninya dalam perjalanan ini. Xin Hai menanggapi dengan sangat sopan cendekiawan Parubaya dari Sekte Pedang Luohong, sementara Bu Mei dari Sekte Zhan Qingdao tampak tidak mendengarnya dan tetap berdiri diam. Adik Ning, kultivasimu agak terlalu rendah. Untuk saat ini, ikuti saja di belakangku. Jika terjadi sesuatu, segera hancurkan jimat giok di tanganmu. Setelah Xin Hai keluar, ia benar-benar merawat Ning Cheng dengan baik. Terima kasih, kakak senior Xin. Ning Cheng mengucapkan terima kasih, lalu bertanya, apakah kakak senior Hua Ding boleh masuk tanpa cedera? Xin Hai berkata dengan sungguh-sungguh, masalahnya ada di sini. Bukan hanya senior Hua Ding yang datang tanpa cedera, tetapi kami, yang bersama senior Hua Ding, juga tidak terluka. Ada hal aneh lainnya bahkan indera kedewaan seorang kultivator Hua Ding pun tidak dapat mencapai tempat di mana gua itu muncul. Kalau begitu, bukankah ini sebuah formasi tanya Ning Cheng? Xin Hai mengangguk. Kudengar dari para kultivator senior yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir bahwa tempat ini adalah sebuah formasi. Namun, bahkan master formasi tingkat 9 pun tidak tahu formasi macam apa itu. Kita jelas tidak bisa. Pada titik ini, Xin Hai mengganti topik pembicaraan. Sungguh luar biasa seorang kultivator Suan dan sepertimu berani datang ke sini. Namun, kau tetap harus mendengarkanku meskipun imbalan sekte ini besar, kau harus bertindak sesuai kemampuanmu. Ning Cheng sudah mengetahui karakter Xin Hai sampai batas tertentu, dan dia tahu bahwa kata-kata Xin Hai tidak dimaksudkan untuk menjadi sarkastis, melainkan bermaksud baik. Aku akan berhati-hati sebisa mungkin, lagi pula, kakak senior Xin akan menjagaku. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Ning Cheng santai. Benar saja, Xin Hai menyeringai. Ia menepuk bahu Ning Cheng dengan tangannya yang gemuk dan berkata, adik Ning, jangan khawatir. Kalaupun terjadi apa-apa, kita bisa menghancurkan jimat giok itu dan berteleportasi keluar. Meskipun aku akan menjagamu, kau juga harus berhati-hati. Adikku dari Sekte Zhan Qingdao juga sangat kuat, dan dia juga akan menjagamu. Kultivator wanita muda, yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak bertemu pihak lain di Ning Cheng, sedikit mengernyit tetapi tetap diam. Adik Ning, hati-hati. Garis kuning ini menandai area berbahaya. Murid-murid yang datang untuk mencari gua semuanya menghilang setelah titik ini, kata Xin Hai, menunjuk garis kuning tebal di kaki mereka. Ia mengingatkan Ning Cheng. Ning Cheng melangkah melewati garis kuning, menatap daerah yang masih gersang dan dilanda perang, lalu berkata dengan ragu, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada gunung, hutan, jurang, puncak berbahaya, atau sungai. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang di sini? Ning Cheng tiba-tiba berhenti bicara. Ia menyadari bahwa Xin Hai dan Bu Mei di sampingnya telah menghilang tiba-tiba, tanpa peringatan atau reaksi apapun. Sebelum Ning Cheng sempat merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, tiba-tiba ia merasakan ringan di sekujur tubuhnya, dan sesaat kemudian ia mendapati dirinya tiba-tiba berada di aula yang sangat gelap. Ia bahkan tak sempat bereaksi, apalagi menghancurkan jimat giok itu. Ning Cheng mencoba menghancurkan jimat giok itu lagi, tetapi sia-sia. Tidak ada seorang pun di sekitar aula utama, tidak ada apa-apa selain dingin dan lembab. Ning Cheng segera memusatkan perhatiannya, dia merasakan situasi tidak lagi di bawah kendalinya.
Ini jelas susunan teleportasi lain, tapi levelnya begitu tinggi sehingga bahkan master susunan level 9 pun tak bisa melihatnya. Sepertinya Xin Hai dan Bu Mei diteleportasi ke tempat yang berbeda darinya. Meskipun perhatian dan indera kedewaan Ning Cheng terus-menerus mengamati sekelilingnya, ia tetap berada di aula untuk waktu yang lama tanpa merasakan bahaya apapun. Satu-satunya perasaan yang tidak biasa adalah aura yang sangat aneh menyelimuti aula. Jika Ning Cheng tidak terpapar kekuatan kehendak, ia pasti tidak akan tahu kekuatan apa ini. Ning Cheng telah bersendewa dengan kekuatan kemauan, dan dia dapat merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang mirip dengan kekuatan kemauan, tetapi jelas bukan kekuatan kemauan. Pada saat yang sama, Ning Cheng menyadari bahwa aula utama tidak memiliki pintu keluar, jadi ia dengan hati-hati memasuki bagian dalamnya. Ketika ia mencapai bagian terdalam aula, ia melihat seberkas cahaya redup bersinar. Sinar cahaya ini terasa sangat nyaman disentuh dengan indera ilahi. Jelas, itu adalah cahaya energi spiritual. Hati Ning Cheng tergerak, dan ia segera mempercepat langkahnya. Sementara itu, di dalam rumah es seputih salju yang menyerupai dunia dongeng, lebih dari 100 orang penggarap membeku di dalam es, mulai dari mereka yang memiliki cairan dalam hingga mereka yang memiliki jiwa primordial. Iklo seputih salju ini memiliki nama yang aneh, rumah sebab dan akibat. Semua kultivator di ruang kausal memiliki karakteristik yang sama, mereka semua membeku di dalam pilar es sebening kristal. Terlebih lagi, semua kultivator telah menggunakan harta magis mereka untuk melindungi seluruh tubuh mereka, sementara pada saat yang sama tidak dapat bergerak, karena mereka menahan dingin yang mengerikan di dalam pilar es. Tiba-tiba, salah satu kultivator di dalam pilar es bergetar sedikit, dan kilau senjata sihir pertahanannya meredup. Kemudian, dengan bunyi kerak, bayangan samar melayang keluar dari kultivator tersebut dan mendarat di kuali besar di puncak rumah es. Sesaat kemudian, kultivator yang membeku di pilar es meleleh dengan kecepatan yang terlihat, perlahan menghilang dari pandangan. Para kultivator lain di pilar-pilar es di dalam rumah es terdiam menyaksikan kejadian ini. Selain mati-matian menggunakan artefak sihir mereka untuk menahan dinginnya pilar-pilar es, mereka tidak punya pilihan lain. Pemandangan seperti itu terjadi setiap hari di dalam rumah es ini. Para murid dari berbagai sekte besar, beserta banyak kultivator independen yang sedang menjalankan misi, tiba di sini dan semuanya diangkut ke rumah es ini, tempat mereka membeku. Sekeras apapun Anda mencoba menahan dinginnya es, jika Anda tak mampu menahannya, jiwa Anda akan meninggalkan tubuh dan memasuki kuali besar di dalam rumah es. Setelah jiwa lenyap, tubuh fisik akan hancur dan bertransformasi dengan kecepatan yang nyata. Setelah tubuh fisik bertransformasi, semua harta dan harta magis akan lenyap sepenuhnya. Lagi pula, membeku di iklo ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin kuat pilar es yang membekukanmu. Membeku di dalam rumah es seperti itu, hanya para kultivator dengan senjata sihir pertahanan yang bagus, indera ilahi yang kuat, dan esensi sejati yang mampu bertahan sedikit lebih lama. Namun, itu hanya memperpanjang daya tahan, pada akhirnya, mereka akan tetap berubah menjadi pecahan es dan menghilang tanpa jejak. Hanya di sini kita dapat benar-benar membedakan antara kultivator independen dan murid sekte. Mereka yang dapat menggunakan artefak magis untuk melindungi diri dari pembekuan dan menghilang selama berbulan-bulan sebagian besar adalah murid sekte kultivator independen, jumlahnya sedikit dan jarang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pilar es di rumah es ini semakin berkurang. Pada puncaknya, terdapat lebih dari 1000 pilar es sekarang, hanya tersisa sedikit di atas 100. 3 sosok lagi mendarat di 3 sudut berbeda. Semua orang di Iklo tahu bahwa 3 pilar es lagi akan segera ditambahkan ke Iklo. Meskipun mereka yang masuk tidak dapat melihat rumah es, mereka yang ada di dalamnya dapat melihatnya dengan jelas. Mereka masuk dengan cara yang sama, dan jika mereka mengambil harta apapun dari dalam, mereka akan diteleportasi ke rumah es dan dibekukan oleh pilar-pilar es. Aula ini sama anehnya dengan namanya, rumah es. Jika kau tidak membawa apapun ke dalam, kau pasti tidak akan diteleportasi ke rumah es. Bahkan, tidak ada kultivator yang pernah bisa menahan diri untuk tidak membawa apapun setelah memasuki aula ini. Terlebih lagi, begitu masuk, seseorang seolah hanya ingat bahwa ini adalah sebuah gua kuno, dan hanya tahu bahwa mereka datang ke sini untuk mencari hal-hal baik. Adapun bagaimana mereka sampai di sini, semuanya menjadi kabur dalam kesadaran mereka, atau tidak penting, atau bahkan sesuatu yang tidak ingin mereka ingat. Kenapa Ning Cheng juga ada di sini? Liang Kexin, yang membeku di pilar es, sekilas mengenali Ning Cheng, lalu mendesah. Ning Cheng memang kuat,
Tapi ia akan segera membeku di rumah es ini seperti dirinya, perlahan menunggu kematian. Pastinya tidak lebih dari 5 kultivator Xuan Ye yang mampu bertahan 3 atau 4 bulan di rumah es ini tanpa binasa, dan Liang Kexin adalah salah satunya. Hanya dia yang tahu bahwa dia pernah menjadi kultivator Yuan Hun. Dia memiliki lebih banyak kartu truf daripada kultivator Xuan Ye pada umumnya, dan meskipun begitu, dia tahu bahwa dia paling lama hanya berjarak 1 atau 2 hari dari kematian. Artefak sejati tingkat rendah Xin Hai agak terkejut ketika ia diteleportasi ke bawah, tetapi ketika ia melihat artefak sejati tingkat rendah, ia langsung meraihnya tanpa ragu. Saat itu, ia benar-benar lupa bagaimana caranya masuk. Para kultivator yang membeku di dalam rumah es menggelengkan kepala. Daya tahan orang ini terlalu lemah, ia tak mampu menahan diri untuk menyerang bahkan artefak sejati tingkat rendah sekalipun. Namun, memikirkan diri mereka sendiri, gelengan kepala mereka langsung berubah menjadi desahan panjang. Bukankah mereka yang, setelah melihat harta karun yang mereka sukai dan berusaha meraihnya, terdampar di aula sebab akibat? Saat Xin Hai menggenggam artefak kelas rendah itu, sebuah kekuatan yang tak tertahankan menyambarnya. Ia langsung tahu ada yang tidak beres, dan saat itu juga, ia teringat apa yang terjadi. Namun sebelum sempat bereaksi, ia mendapati dirinya berada di dalam rumah es, membeku di tempatnya oleh pilar es. Melihat lebih dari 100 pilar es di dalam rumah es, masing-masing menjebak seorang kultivator, Xin Hai tiba-tiba mengerti segalanya. Tak heran jika banyak kultivator menghilang, mereka semua seperti dirinya, membeku di dalam rumah es ini sambil berusaha mengambil harta karun. Pikirannya baru saja terlintas ketika kilatan cahaya lain muncul di rumah es, dan pilar lain muncul entah dari mana. Melihat Bu Mei di dalam pilar, Xin Hai menggelengkan kepala, ia tahu bahwa adik Ning akan segera tiba. Sensasi dingin menerpanya, seolah mencabik-cabik tubuhnya dan mencuri jiwanya. Xin Hai segera mengaktifkan harta sihir pertahanannya untuk melindungi dirinya, dan kemudian merasa sedikit lebih baik. Ia kemudian melihat Ning Cheng, yang telah memasuki aula mewah yang sama dengan yang sebelumnya ia masuki. Ning Cheng mengikuti secercah cahaya itu ke aula utama yang baru. Aula ini terang benderang, jauh lebih baik daripada aula sebelumnya yang sangat gelap. Tak hanya itu, aula utamanya juga sangat mewah. Keempat sisinya dilapisi material berharga yang tak dikenali Ning Cheng. Energi spiritual yang luar biasa pekat di sekelilingnya membuat Ning Cheng bertanya-tanya, apakah aula utama ini adalah rumah gua yang dicari semua orang? Ning Cheng menemukannya dengan mudah, sulit dipercaya. Tatapan Ning Cheng menyapu keluar, bertanya-tanya apakah ini sebuah gua kuno dan apakah ada banyak harta karun di dalamnya. Kemudian, sebuah artefak terbang kelas atas muncul di pandangannya. Artefak terbang kelas atas sangat menarik bahkan bagi para kultivator di alam pembentuk ilahi. Ning Cheng mencapai artefak terbang kelas atas hanya dalam beberapa langkah. Itu adalah senjata ajaib berbentuk kincir angin yang dibuat dengan sangat indah, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kultivator tingkat rendah yang dapat menahan daya tariknya. Lebih jauh lagi, Ning Cheng menemukan bahwa tidak ada satupun batasan pada artefak terbang kelas atas ini, yang berarti dia bisa membawanya pergi sesuka hatinya. Di dalam pilar es, Liang Kexin melihat Ning Cheng bergegas menuju artefak sihir terbang dan menghela napas. Ia tahu, mengingat karakter Ning Cheng, ia pasti akan langsung meraihnya. Lalu, mereka pun berakhir di rumah es ini bersama-sama. Hampir semua orang di rumah es mengira Ning Cheng akan mengulurkan tangan dan mengambilnya, tetapi Ning Cheng tidak langsung mencoba meraih senjata ajaib terbang itu. Artefak terbang kelas atas ini sangat berharga bagi semua kultivator tingkat rendah, tetapi Ning Cheng merupakan pengecualian. Ning Cheng memiliki sayap awan surgawi, dan baru-baru ini memperoleh sepasang bulu sayap perak murni. Selain itu, ia juga memiliki roda api Buddha sejati Brahma, yang jika diaktifkan dengan tekadnya, jauh lebih cepat daripada artefak terbang kelas atas ini. Justru karena Ning Cheng memiliki begitu banyak hal baik, ia tidak langsung mengambilnya. Tapi bukan berarti Ning Cheng tidak menyukai artefak spiritual kelas atas ini. Ia juga tergoda olehnya, hanya karena ia tidak berguna, bukan berarti orang lain juga tidak berguna. Ia masih punya Ji Luo Fei, kan? Ning Cheng juga menyadari ada yang tidak beres karena tidak langsung mengambil senjata sihir terbang itu. Itu hanyalah artefak sihir terbang kelas atas, tetapi ia merasakan energi spiritual yang unik terpancar darinya. Benar, energi spiritual ini berbeda dari apapun yang pernah diserapnya sebelumnya. Energi spiritual ini benar-benar berbeda dari yang biasanya diserapnya. Bukan hanya berbeda, tetapi juga beberapa tingkat lebih tinggi. Dan energi spiritual ini, yang beberapa tingkat lebih tinggi, anehnya memberinya rasa familiar. Ning Cheng memiliki ingatan yang luar biasa kuat,
langsung teringat di mana ia pernah bertemu energi spiritual ini sebelumnya. Energi spiritual ini berada di tanah terlarang Sungai Dingin. Tanah terlarang Sungai Dingin awalnya disebut Sungai Pembakar Petir. Kemudian, karena sebuah kediaman surgawi jatuh ke dasar sungai ini, sungai itu pun berubah menjadi Sungai Dingin. Ning Cheng juga tahu bahwa alasan mengapa Sungai Pembakar Petir menjadi Sungai Dingin adalah karena benih api Sungai Bintang di rumah ungu miliknya. Setelah ia mengikuti wanita tua berambut putih itu ke dasar Sungai Dingin, wanita itu memasuki kediaman abadi. Di luar kediaman, ia menyerap Sungai Bintang dan berkultivasi dengan menyerap energi spiritual. Energi spiritual itu persis sama dengan ini, sangat bermanfaat untuk kultivasi. Mungkinkah ini kediaman surgawi Zuohe yang sama? Memikirkan hal ini, Ning Cheng langsung teringat adegan wanita tua berambut putih yang diledakkan keluar dari rumah abadi dan terluka parah. Kultivasinya sangat berbeda dengan wanita tua berambut putih itu. Ia tak tahan diledakkan hanya karena hal sepele seperti itu. Akan lebih baik kalau kita diledakkan keluar, tapi akan jadi buruk kalau kita diledakkan sampai mati di sini. Terlepas dari apakah itu rumah abadi Zuohe atau bukan, Ning Cheng merasa ia tidak seharusnya membatasi dirinya hanya pada satu atau dua harta magis. Bagaimana jika ia bisa memurnikan seluruh rumah abadi begitu ia memurnikannya, semua yang ada di dalamnya akan menjadi miliknya. Dia memiliki kota guntur azure tanpa batas di rumah ungunya. Siapa yang bisa memastikan bahwa dia pasti tidak akan mampu memperbaiki rumah abadi ini? Hanya artefak spiritual kelas atas, tidak layak disebut. Ning Cheng bergumam pada dirinya sendiri, dan secara mengejutkan melewati senjata sihir terbang itu, terus berjalan masuk. Ia sedang memikirkan di mana ia bisa menemukan prasasti rumah besar untuk menyempurnakan rumah abadi. Setelah menemukan prasasti itu, ia bisa menyempurnakan rumah abadi itu. Lupakan artefak spiritual kelas atas bahkan satu batu bata pun di dalamnya akan menjadi miliknya. Jika ia tidak bisa menemukan prasasti itu, ia akan kembali dan mengambil artefak spiritual kelas atas itu. Apa yang terjadi semua kultivator yang membeku di pilar es di dalam rumah es menatap Ning Cheng dengan bingung. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat pertama tahap inti mendalam tetap tidak tergerak oleh senjata sihir terbang kelas atas di genggamannya dia hanya meliriknya lalu pergi ketenangan seperti itu sungguh luar biasa. Bahkan Liang Kexin menatap Ning Cheng dengan sedikit kebingungan. Meskipun wajahnya pucat dan tangannya sedikit gemetar, ia masih tidak mengerti mengapa Ning Cheng tidak mau menerima artefak spiritual kelas atas itu. Menurutnya, Ning Cheng adalah orang yang tidak akan rugi bagaimana mungkin ia mengabaikan keuntungan sebesar itu. Ning Cheng baru berjalan beberapa langkah ketika melihat senjata ajaib lain. Ini bukan lagi artefak spiritual tingkat tinggi, melainkan artefak sejati tingkat rendah, juga senjata ajaib terbang. Ini adalah senjata ajaib pesawat ruang angkasa yang luar biasa indah. Dari semua senjata ajaib pesawat ruang angkasa yang pernah dilihat Ning Cheng, tidak ada yang seindah senjata ajaib ini. Ning Cheng secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi energi spiritual yang pekat membuatnya bergidik. Ia langsung menyadari bahwa ia mungkin berada di alam surgawi, dan jika ia meraih artefak sejati tingkat rendah ini, ia harus memikirkan nasib wanita tua berambut putih itu. Dengan dua harta karun ajaib yang didambakan di hadapannya, keinginan Ning Cheng semakin kuat. Ia diam-diam bertekad untuk menemukan prasasti di prasasti rumah abadi itu. Ia tidak akan menyerah sampai menemukannya. Ning Cheng benar-benar lupa mengapa ia tiba-tiba diteleportasi ke sini. Ia hanya punya satu pikiran ini adalah kediaman surgawi, dan aku perlu menyempurnakannya ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengambil satu atau dua benda. Tanpa bisa menahan semangatnya, Ning Cheng berkata dengan santai, itu cuma artefak sejati tingkat rendah. Aku punya banyak di halaman belakang rumahku. Lupakan saja, aku akan melihatnya lagi. Setelah memuaskan dahaganya akan kata-kata, Ning Cheng mempercepat langkahnya. Ia berpikir dalam hati bahwa kediaman abadi ini akan segera menjadi halaman belakangnya. Artefak sejati tingkat rendah lainnya. Bisakah artefak sejati tingkat rendah digunakan bahkan bagi seorang kultivator Nas Chen Sol? Senjata sihir terbang artefak sejati tingkat rendah sangatlah berharga. Para petani yang membeku di dalam rumah es itu benar-benar tak bisa berkata-kata. Orang aneh macam apa ini? Apakah karakternya benar-benar begitu mulia, begitu berbeda dari mereka? Bisakah dia benar-benar menanggung kegilaan seperti itu? Bahkan beberapa kultivator Yuan Hun yang terperangkap di pilar es dan masih cukup santai menatap kosong ke arah Ning Cheng. Mereka belum pernah melihat pria seaneh itu sebelumnya. Selagi Ning Cheng terus bergumam tentang pencarian prasasti di rumah pemurnian abadi, ia juga terus-menerus merasa tertarik pada harta karun magis di sana. Ada sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat ia ingat, atau lebih tepatnya,
ia enggan memikirkannya. Cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di hadapan Ning Cheng, yang menatap tak percaya pada senjata ajaib kerucut terbang yang luar biasa indah di hadapannya. Itu memang senjata ajaib terbang, tapi jelas merupakan artefak terbang sejati tingkat menengah. Di kedua sisi senjata ajaib kerucut terbang terdapat sepasang sayap tersembunyi yang samar, dan di atas sayap tersebut terdapat dua alur tempat untuk meletakkan batu roh untuk mengaktifkannya. Ning Cheng merasa begitu ia menaiki senjata ajaib kerucut terbang ini, bahkan seorang kultivator di alam pembukaan laut pun mungkin takkan mampu menangkapnya. Benda ini jelas lebih baik daripada roda api Brahma Buddha sejati miliknya, persis seperti yang ia impikan. Meskipun roda api Brahma Buddha sejati mungkin lebih cepat, ia membutuhkan tekad untuk menggerakkannya, dan tekadnya semakin melemah setiap kali digunakan. Aku harus mengambil ini, Ning Cheng melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Namun, di tengah jangkauannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah berkata bahwa artefak terbang kelas atas bukanlah apa-apa, tetapi artefak terbang kelas rendah telah muncul. Ia pernah berkata bahwa artefak terbang kelas rendah bukanlah apa-apa, tetapi artefak kerucut terbang kelas menengah telah muncul. Hal-hal ini tampaknya meningkat kualitasnya secara sembarangan saat ia menjadi tidak puas. Dalam sekejap, Ning Cheng menyadari bahwa ia berada di kediaman surgawi. Ia baru saja mencari prasasti kediaman, bersiap untuk menyempurnakan kediaman surgawi ini. Bagaimana mungkin ia lupa dalam sekejap mata Ning Cheng perlahan menarik tangannya dan mulai berkonsentrasi mengedarkan esensi sejatinya. Setelah mengalirkan esensi sejatinya melalui meridian, lautan kesadarannya segera menjadi jernih, dan kemudian dantiannya pun menjadi sama jernihnya. Ia akhirnya teringat sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Ia tidak datang ke sini sendirian, melainkan diteleportasi paksa ke sini. Pasti ada yang aneh di tempat ini, Ning Cheng menghela napas perlahan. Untungnya, ia berpengetahuan luas dan telah melihat rumah abadi Zuohe, dan ia juga memiliki banyak hal baik, jadi ia tidak akan tertarik pada hal-hal sepele seperti itu. Di saat yang sama, rumah ungu miliknya telah dibentuk ulang oleh asal Xuan Huang, dan itu memang luar biasa, jadi ia pulih dengan cepat. Melihat Ning Cheng meraih kerucut terbang artefak sejati kelas menengah, semua orang yang terjebak di dalam rumah es akhirnya menghela napas lega. Untungnya, orang ini masih agak normal. Jika dia bahkan tidak menginginkan kerucut terbang kelas menengah ini, itu akan terlalu abnormal. Namun, semua orang langsung membeku ketika melihat Ning Cheng menarik tangannya. Apa yang terjadi? Apakah tekad orang ini sekuat itu? Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Begitu ia tersadar, ia sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Pikirannya kini jernih dan kesadarannya tajam. Ia tahu bahwa setelah memasuki tempat ini, ia telah menjadi abnormal, atau lebih tepatnya, sangat rakus. Ia sungguh tak percaya bahwa tak seorang pun mengendalikan tempat ini. Jika artefak kerucut terbang kelas menengah muncul sejak awal, dia mungkin sudah terjebak. Untungnya, yang muncul di awal hanyalah artefak spiritual kelas atas yang sebenarnya tidak dia pedulikan. Mengetahui bahwa seseorang mungkin mengendalikan benda-benda ini, jantung Ning Cheng berdebar kencang. Ia mengamati sekeliling dengan indera ilahinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ning Cheng tiba-tiba mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi dari cincinnya dan melemparkannya ke senjata ajaib kerucut terbang itu. Kenapa benda ini terlihat seperti tempat makan ayam itu? Sampah, benar-benar sampah. Itu merusak pemandangan, benar-benar merusak pemandangan. Tepuk-tepuk, beberapa batu roh mengenai kerucut terbang, tetapi Ning Cheng berbalik dan pergi lagi. Ning Cheng tidak bisa melihat rumah es itu, tetapi para kultivator di dalamnya semua menatapnya dengan mata terbelalak. Artefak terbang kelas menengah ternyata adalah tempat makan ayam. Bagaimana mungkin orang ini bisa memikirkan itu dan dia bahkan menggunakan batu roh sebagai batu untuk menghancurkannya. Pada saat ini, kuali besar di dalam rumah es tiba-tiba bergetar, seolah-olah aura kemarahan berputar di dalamnya. Namun, semua kultivator beku di dalamnya terfokus pada Ning Cheng, sosok yang bersemangat ini, dan sama sekali mengabaikan kuali tersebut. Ning Cheng menduga tempat ini, yang menyerupai kediaman surgawi, sedang dikendalikan oleh seseorang. Ia dengan cemas memikirkan tindakan balasan, tanpa menyadari begitu banyak mata yang mengawasi setiap gerakannya. Embun roh pembersih Ning Cheng baru berjalan beberapa langkah ketika melihat tong batu giok besar lainnya. Tong batu giok ini tidak memiliki tutup, tetapi bahkan dari kejauhan, orang dapat dengan jelas melihat isinya, embun roh pembersih. Meskipun para petani di dalam rumah es itu membeku, mereka tetap tidak dapat menahan rasa iri saat melihat begitu banyak embun pembersih. Hah, kenapa ada seember air mandi sebesar ini? Orang yang tinggal di rumah ini benar-benar menjijikkan, bahkan mengumpulkan air mandi dia mesum.
Ning Cheng bergumam pada dirinya sendiri dengan nada jijik sambil mencoba mengingat bagaimana dia bisa masuk. Ning Cheng bahkan menggunakan indera ilahinya untuk memindai embun pembersih ini berulang kali, akhirnya memastikan bahwa ini bukan ilusi, melainkan embun pembersih asli. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa embun pembersih ini tidak nyata. Hanya saja benda palsu ini telah mencapai titik di mana bahkan ia sendiri tidak dapat membedakannya. Jika ini benar-benar ramuan pembersih, Ning Cheng memang akan sedikit meremehkannya. Menyebutnya air mandi tidak salah, setidaknya dia dan Yan Ji pernah menggunakannya untuk mandi. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya eliksir pembersih ini? Apa dia akan lupa lagi caranya masuk, lalu mengambil ember eliksir pembersih dan melemparkannya kering? Setelah Ning Cheng mengatakan bahwa ember embun roh pembersih hanyalah air mandi, ia merasakan gelombang amarah yang semakin kuat di dalamnya. Hal ini membuat Ning Cheng semakin yakin bahwa seseorang sedang mengendalikannya, dan orang ini pasti akan marah karena ia meremehkan isinya. Untungnya, ia punya banyak barang, dan rumah ungunya juga direkonstruksi dari asal Xuan Huang. Tidak akan mudah baginya untuk jatuh ke dalam keserakahan lagi. Ning Cheng tidak tahu mengapa begitu banyak hal baik terus bermunculan di sini, tetapi ia yakin bahwa alasan mereka terus bermunculan adalah agar ia bisa mengambilnya. Ia bertekad untuk tidak mengambilnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Memikirkan hal ini, Ning Cheng dengan santai mengeluarkan sendok giok. Ia mengambil sesendok penuh embun roh pembersih dari kolamnya. Pertama-tama ia membasuh tangannya dengan embun itu, lalu membantingnya dengan keras ke tanah, sambil berkata, "Aku menggunakan benda ini untuk mandi, mencuci kaki, dan membersihkan pantatku setiap hari. Tempat pembuangan kotoran macam apa ini semuanya sampah. Tidak ada satu hal pun yang menarik bagiku. Sungguh mengecewakan, sungguh mengecewakan." Dengan seringai menghina, Ning Cheng sudah menggenggam erat jimat pemberian kerangka itu. Ia siap menghancurkannya jika terjadi kesalahan. Ning Cheng yakin jimat ini luar biasa dan pasti akan membawanya kembali ke dasar sungai darah. Jika ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa bicara tentang menyelamatkan orang lain? Ngomong-ngomong, dia sekarang punya batu roh berkualitas tinggi paling buruk, dia bisa keluar lagi. Kalau kerangka itu bisa memberinya satu jimat, pasti dia bisa memberinya jimat kedua. Ketika Ning Cheng mengatakan bahwa embun roh pembersih hanyalah air mandi sampah, para kultivator yang menatapnya di rumah es sudah tercengang. Ini adalah embun roh pembersih. Selusin tetes saja sudah cukup bagi seorang kultivator untuk memahaminya sekali. Namun, di sini ada seember penuh, dan Ning Cheng menyebutnya air mandi. Beberapa kultivator yang terjebak sudah berspekulasi apakah Ning Cheng tahu barang-barang ini tidak boleh diambil, itulah sebabnya ia berkata demikian. Tapi bagaimana mungkin Ning Cheng, seorang kultivator Xuan Dan, tahu hal itu? Kalaupun ia tahu, bukankah ia akan mampu mengendalikan keinginannya untuk barang-barang berharga seperti itu? Kuali besar di atas rumah es itu tak dapat menahan gemuruh, dan guncangannya segera menarik perhatian para petani yang terjebak di dalamnya. Meskipun mereka yang berada di dalam pilar es tahu bahwa mereka terjebak sehingga jiwa mereka secara otomatis akan tertumpah keluar dan memasuki kuali saat mereka tidak dapat melawan lagi, fakta bahwa kuali itu benar-benar berguncang tetap mengejutkan semua orang. Namun, orang-orang di dalam rumah es segera mendapatkan kembali kekuatan mereka untuk melawan dingin yang disebabkan oleh pilar-pilar es. Mereka tahu bahwa panik tidak ada gunanya. Makhluk di dalam rumah es ini tampaknya memiliki aturan seseorang harus secara aktif mengambil barang-barangnya agar terperangkap di dalamnya. Dan sekali terperangkap, selama kau mampu menahan dinginnya es, kau akan baik-baik saja. Makhluk di dalam kuali tidak akan memaksamu untuk melepaskan jiwamu ke dalamnya. Ning Cheng sekarang terus-menerus mengutuk semua yang ada di sini sebagai sampah, menolak untuk mengambil benda-benda ini, yang telah membuat makhluk-makhluk di dalam kuali marah, dan mungkin mereka bisa melarikan diri karenanya. Memikirkan hal ini, hampir semua orang berharap Ning Cheng akan terus mengutuk benda-benda ini sebagai sampah, semakin keras semakin baik. Meskipun mereka semua tahu bahwa apa yang ada di sini bukanlah sampah, tetapi barang berkualitas tinggi. Ketika Ning Cheng benar-benar mengeluarkan embun roh pembersih, mencuci tangannya, dan menghancurkan sendok giok bersamanya, semua kultivator yang hadir tercengang. Ternyata dia tidak berpura-pura. Jadi, benda ini benar-benar sampah di matanya. Bahkan beberapa kultivator yang mengira Ning Cheng mengerti bahwa barang-barang di sini tidak boleh diambil begitu saja, mulai bertanya-tanya apakah kultivator Xuan Dan ini benar-benar tahu bahwa barang-barang di sini tidak boleh diambil, atau apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua yang ada di sini adalah sampah. Hanya Liang Kexin yang tahu bahwa Ning Cheng benar-benar memiliki sejumlah besar embun roh pembersih, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin berapa banyak.
Pada saat ini, kuali yang tadinya bergemuruh karena amarah, perlahan-lahan mereda, tampak terkejut karena Ning Cheng benar-benar mengeluarkan embun roh pembersih dan melemparkannya ke sana kemari seperti air pencuci kaki. Jika Ning Cheng tidak sengaja melakukan ini, apa yang harus dia lakukan? Kuali itu sendiri berisi makhluk kuno mengerikan yang mengolah sebab dan akibat segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Jika Ning Cheng benar-benar tidak menginginkan sebab di dalam guanya, maka tidak ada cara untuk mewujudkan akibatnya baginya. Setelah kuali berangsur-angsur stabil, semakin banyak hal baik muncul di hadapan Ning Cheng. Senjata serang kelas menengah sampah. Artefak pertahanan kelas atas sampah. Pil bumi level 8 sampah. Pil pembasmi yang bisa mengubah seseorang menjadi manusia biasa sampah. Sampah. Hei, ada kuali pil besar di sini. Ning Cheng berteriak sepanjang jalan, akhirnya berhenti untuk melihat kuali pil artefak sejati bermutu tinggi yang sangat besar di depannya. Makhluk di dalam kuali, yang sudah hampir meledak amarahnya, akhirnya mendesah panjang. Anak ini akhirnya berhenti, pikirnya. Aku menolak untuk percaya bahwa kau tak mungkin menginginkan apapun. Sebelumnya, ia tak terlalu peduli dengan jiwa seorang kultivator Suan dan biasa, tetapi kini ia semakin ingin merasakan seperti apa jiwa kultivator Suan dan ini. Semua orang di dalam rumah es memperhatikan Ning Cheng dengan gugup, bertanya-tanya apakah dia akan menerima kuali pil. Ning Cheng mengitari kuali itu cukup lama sebelum mendesah dan berkata, awalnya aku ingin membawanya kembali untuk dijadikan toilet, tapi kenapa sudutnya jadi banyak? Apa ada yang bisa duduk di kuali ini sebagai toilet? Ini bukan sampah biasa, ini lebih parah dari sampah. Ini sampah yang paling parah, Toy. Dia meludahkan beberapa suapan air liurnya ke dalam kuali sambil berkata, ini benar-benar memengaruhi penglihatan dan suasana hatiku. Bahkan tanpa mengetahui apa jenis sampah terburuk, makhluk di dalam kuali itu masih gemetar karena marah, hampir bertentangan dengan prinsip kausalitasnya sendiri, langsung meraih Ning Cheng dan memasukkannya ke dalam rumah es, lalu dengan paksa membekukannya di dalam pilar es. Namun, ia masih punya akal sehat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sulit bahkan untuk melindungi gua ini. Jika ia melanggar Dao Agung sebab akibat, ia mungkin akan terjerumus ke dalam kebejatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ning Cheng kini telah sadar dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tahu ia telah jatuh ke dalam kendali orang lain, dan kemunculan harta karun dan pil ajaib yang terus-menerus adalah bukti terbesarnya. Satu-satunya kesempatannya adalah memanggil orang yang diam-diam mengawasinya dan bernegosiasi langsung. Ning Cheng menggenggam jimat itu di tangannya dan tiba-tiba bergumam, aku penasaran apakah ada Fata Ana di sini, tapi dengan gua yang penuh dengan tumpukan sampah ini, mustahil ada benda berkualitas seperti ini. Ning Cheng belum pergi jauh setelah selesai berbicara ketika ia melihat dua benda putih di atas meja giok. Ini adalah batu Fata Ana yang baru saja disebutkan Ning Cheng. Ning Cheng mencibir dalam hati. Orang ini benar-benar berpikir begitu dia memasuki tempat ini, dia akan sepenuhnya melupakan sebab dan akibat, dan tenggelam sepenuhnya dalam segala hal di sini, terlepas dari asal-usulnya. Sayangnya, dia ingat sebab dan akibat. Dia baru saja menyebutkan batu Fata Ana, dan sekarang batu Fata Ana telah muncul di sini. Benda ini tidak palsu, dia hanya tidak mempercayainya. Hei, Fata Ana itu benar-benar ada. Haha, keberuntungan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Ning Cheng menggosok-gosokkan kedua tangannya karena terkejut, lalu maju untuk memeriksanya berulang kali, sambil tertawa penuh kemenangan. Belalang kecil, meskipun kultivasiku kurang dari 1:1 miliar, aku masih bisa menaklukkan makhluk kecil sepertimu. Makhluk di dalam kuali itu menatap Ning Cheng yang antusias dengan penuh kepuasan. Yang mengejutkannya, Ning Cheng, yang beberapa saat sebelumnya begitu antusias, tiba-tiba menjadi marah. Dilihat dari kualitas batu Fata Ana ini, paling-paling hanya batu Fata Ana 7 warna. Aku tahu tempat ini sampah, tapi aku tidak menyangka akan sesampah ini. Aku bahkan membuang batu Fata Ana 9 warna sebagai sampah, dan batu Fata Ana 7 warna yang hanya sampah ini dipajang dengan rapi di atas meja giok. Gua pengemis siapa ini menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Aku pergi, tempat ini terlalu membosankan. Bah! Setelah meludah 2 kali lagi, Ning Cheng melemparkan batu Fata Ana 9 warna di tangannya. Kakek ingin batu Fata Ana 10 warna. Beraninya kau mengeluarkan batu Fata Ana 7 warna untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kakek akan memberimu batu Fata Ana 9 warna untuk dimainkan. Dasar malang. Kata-kata Ning Cheng langsung membuat beberapa kultivator yang terjebak di dalam rumah es tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa melarikan diri, tindakan Ning Cheng tetap saja terasa seperti tamparan di wajah.
Orang pembawa sial, batu Fata Ana hanya bisa memiliki 9 warna, dari mana batu 10 warna ini berasal makhluk di dalam kuali akhirnya tak kuasa menahan amarahnya. Meskipun tubuhnya hanyalah hantu samar, ia keluar dari kuali dan meraung ke arah Ning Cheng. Ia sungguh tak mengerti dari mana datangnya kultivator Suan dan kelas atas ini. Ia bahkan menyesal telah membawa orang ini masuk. Ning Cheng menghela napas lega, ia akhirnya terprovokasi. Ia kemudian melihat sebuah rumah es perlahan muncul, dengan tulisan rumah sebab akibat tergantung di atasnya. Di dalam rumah es itu terdapat lebih dari 100 pilar es, masing-masing tampaknya berisi seorang kultivator yang terperangkap. Liang Kexin, Sun Hanrui, Ning Cheng segera melihat keduanya terperangkap di dalam pilar es. Ia kemudian melihat Xin Hai, yang baru saja menghilang, serta Bu Mei dan para kultivator Yuan Hun yang tersisa dari Sekte Pedang Luo Hong. Semua kultivator ini memiliki kesamaan, mereka semua terperangkap di dalam satu pilar es. Lebih baik kau urus saja urusanmu sendiri, makhluk kecil, kata sosok samar dan ilusif di kuali itu dengan nada menghina. Ning Cheng mengalihkan pandangannya ke sosok ilusi itu. Tiba-tiba ia merasakan firasat aneh, ia melihat sesuatu yang familiar pada sosok ilusi ini. Ketika ia mendapatkan kota Thunder Domain, para kultivator kuat dalam pertempuran besar memiliki aura yang mirip dengan sosok ilusi ini. Ini pasti makhluk yang luar biasa kuat, mungkin bersembunyi di sini untuk memulihkan diri, seperti halnya Fang Yijian. Nama yang bagus, Pak Tua. Rumah sebab akibat. Setiap sebab pasti ada akibatnya. Hari ini kau menjebakku di sini, itulah sebabnya, dan di masa depan kau akan menanggung akibatnya. Ning Cheng menatap rumah sebab akibat dan tiba-tiba tersenyum. Kapan aku menjebakmu kau datang sendiri, jawab hantu itu tiba-tiba. Ning Cheng terkekeh. Aku sedang mencari pecahan artefak sihir di medan perang itu. Kalau kau membawaku ke sini tanpa alasan, apalagi yang bisa kulakukan selain perbuatanmu? Ning Cheng merasakan hantu itu tampak sangat gugup saat dia berbicara tentang sebab dan akibat, jadi dia hanya mengucapkan kalimat lain. Omong kosong. Kau bahkan tidak peduli dengan senjata sihir tingkat tinggi, jadi kenapa kau peduli dengan pecahan senjata sihir tingkat rendah? Berbohong akan membawa karma, balas hantu itu tanpa ragu. Kau tidak tahu apa-apa. Ning Cheng mencibir pelayan itu, lalu mengeluarkan tombak mendalam patahnya. Lihat senjata ajaib yang kugunakan, artefak spiritual tingkat menengah. Oh, dan itu sedikit retak. Aku baru di alam inti mendalam tingkat pertama, dan kau menunjukkan senjata ajaib yang tidak bisa kugunakan, apalagi itu selain sampah. Logika macam apa ini? Hantu itu benar-benar terdiam, dan setelah beberapa saat, ia menjawab, meskipun kau tidak bisa menggunakannya sekarang, kau bisa menggunakannya di masa depan. Kan lagi pula, berapa banyak artefak spiritual yang bisa ditukar dengan satu artefak sejati. Ning Cheng berkata dengan nada yang sangat meremehkan, bisakah kau yakin aku bisa menggunakannya di masa depan? Bagaimana jika kultivasiku mandek? Bagaimana jika aku bisa menggunakannya lebih baik lagi nanti? Hantu itu merasakan tubuhnya hancur dan segera mundur kembali ke dalam kuali. Tak ingin berdebat dengan Ning Cheng, ia berkata langsung, kau punya teman di sini, kan mintalah bantuanku, biarkan aku mengampuni teman-temanmu. Ning Cheng menggenggam jimat di tangannya, sama sekali tidak takut pada sosok ilusi itu. Ia berkata dengan nada meremehkan, aku butuh kau untuk menyelamatkan temanku, jangan terlalu percaya diri. Aku bisa menghancurkan pilar-pilar esmu ini dengan satu tembakan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau kau bisa bertarung, kau pasti sudah melakukannya. Dasar orang tua. Meski berkata demikian, Ning Cheng masih cukup waspada. Kau panggil aku apa? Terdengar suara hantu yang marah. Kau hanya segumpal udara, mungkin telah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi yang bisa kau lakukan selain menjadi orang tua? Ning Cheng terkekeh. Meskipun ia waspada terhadap sosok ilusi itu, ia tetap tidak percaya sosok itu mampu bertindak. Jika sosok itu mampu bertarung, ia tidak akan menoleransi ejekan seperti itu. Saat itu, Ning Cheng tiba-tiba mendengar suara krak. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok hantu muncul dari pilar es, yang kemudian mendarat langsung di kuali. Setelah hantu itu menghilang, kultivator di pilar es itu pun lenyap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dasar nenek sihir, jadi kau tumbuh lebih kuat dengan melahap jiwa? Apa kau tidak punya malu? Geram Ning Cheng. Awalnya ia mengira Liang Kexin hanya membeku di pilar es, tetapi sekarang tampaknya jika ia tidak menyelamatkannya, ia mungkin juga akan terlahir kembali dari es. Sosok ilusi itu berkata dengan nada menghina, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu. Orang-orang di sini berutang budi padaku, jadi mereka membayarnya dengan jiwa mereka. Ini karma. Jika kau berani menyinggungku,
aku akan menanggung risiko menanggung karma seorang pembudidaya semut sepertimu untuk membasmimu. Oh, kalau begitu hidupmu sudah berakhir. Karena kau mengolah dan menghargai sebab akibat, tahukah kau asal-usulku jika kau membasmiku, bisakah kau menanggung karma yang begitu besar dengan karma seberat itu di pundakmu? Semakin cepat kau mati, semakin cepat pula berakhir. Lalu apa gunanya mengolah daun? Ning Cheng terus mengoceh, tetapi ia sudah menyadarinya. Para kultivator yang memasuki tempat ini dan mengambil benda hantu ini telah menanam benih karma, tetapi konsekuensi yang harus mereka bayar terlalu besar. Mereka harus membayarnya dengan jiwa mereka sendiri. Yang tidak disadari Ning Cheng adalah bahwa ucapannya yang asal-asalan itu menyebabkan sosok ilusi itu bergetar lagi, dan bayangannya, yang baru saja sedikit mengeras, menjadi semakin kabur. Entah aku berhasil atau tidak, kau takkan bisa melihatnya. Apa kau pikir kau tak bisa berbuat apa-apa padaku karena aku tak bisa meninggalkan kuali ini? Jujur saja, aula ini penuh dengan kekuatanku, si hantu mencibir. Kekuatanmu itu berasal dari sebab dan akibat ini, kata Ning Cheng. Lalu sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia ingat ketika pertama kali masuk, sepertinya ada kekuatan di sini yang mirip dengan kekuatan kehendak. Mungkinkah ini kekuatan sebab dan akibat? Jika kekuatan kehendak dapat menjadi kekuatan, siapakah yang dapat memastikan bahwa sebab dan akibat tidak dapat menjadi kekuatan? Akhirnya aku mengerti, Pak Tua. Kau mungkin mengandalkan sedikit kekuatan kausal ini, kan apa kau pikir aku takut dengan sedikit kekuatan kausalmu itu? Jujur saja, aku bisa menghabisimu dengan lambaian tanganku. Ning Cheng melontarkan apapun yang terlintas di benaknya, terlepas benar atau salah, hanya untuk mengelabui Pak Tua ini dulu. Siapa kau sebenarnya? Hantu itu gemetar lagi. Ia segera jatuh ke dalam kuali, hanya menyisakan sebagian tubuhnya di luar. Dari nadanya yang gemetar, orang bisa tahu bahwa ia sangat waspada terhadap Ning Cheng. Di benua Yixing yang hancur ini, tak seorang pun tahu kekuatan sebab dan akibat. Orang ini benar-benar tahu dia jelas bukan seorang kultivator dari Yixing. Mungkinkah dia, seperti dirinya, adalah makhluk kuat yang bersembunyi di sudut tak dikenal ini, melarikan diri dari bencana besar di masa lalu? Membayangkan Ning Cheng mungkin makhluk sekuat itu membuat sosok ilusi itu melambaikan tangannya, seketika rumah es yang dilihat Ning Cheng lenyap. Para kultivator yang membeku di dalam rumah es juga kehilangan jejak Ning Cheng. Ning Cheng merasakan ketakutan dalam bayangan itu, dan ia semakin merasa bahwa lelaki tua ini berasal dari zaman yang sangat kuno. Ia hanya sangat mengkhawatirkan Liang Kexin dan Sun Hanrui, dan tahu ia harus bergegas menyelamatkan mereka. Sedangkan Xin Hai, ia juga tampak seperti orang baik, dan bisa diselamatkan. Memikirkan hal ini, Ning Cheng tiba-tiba mengacungkan tombak Suan patah di tangannya dan berkata, siapa aku? Biarkan aku menunjukkan jurus ini, dan kau akan tahu siapa aku. Tombak Suan patah membentuk lengkungan yang tak terlukiskan sebelum tiba-tiba terhunus. Niat tombak yang dahsyat dan langsung menguras warna seluruh aula meletus, aura ganas dan dingin yang seakan siap menghancurkan seluruh aula dalam sekejap. Belum lagi aula itu, bahkan sebuah planet pun akan lenyap tak berbekas menghadapi niat membasmi yang begitu dahsyat. Hantu itu tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap mata, bayangan yang agak mengeras itu pun menjadi semakin redup. Kau pasti dia, kau pasti dia. Suara hantu itu bergetar saat berbicara. Jika dia punya gigi, Ning Cheng pasti bisa mendengar gemeretak giginya. Jangan buang-buang napasmu untukku. Aku tidak bisa mengingat banyak hal. Kalau bisa, aku pasti sudah mengulitimu hidup-hidup. Ning Cheng juga diam-diam terkejut mengetahui siapa orang kuat yang melepaskan tembakan ini. Ia hanya memiliki 1/10 juta kemiripan dengan orang itu, namun lelaki tua ini sudah ketakutan setengah mati. Melihat hantu itu masih ketakutan, Ning Cheng tiba-tiba mencibir, cepat tunjukkan rumah es itu padaku agar aku bisa menyelamatkan orang. Kalau tidak, hehe. Kali ini, hantu itu tidak membuang kata-kata, dan rumah es itu muncul kembali. Ning Cheng segera melihat Liang Kexin, yang sangat gugup di dalam pilar es. Namun, Liang Kexin kini menggigil kedinginan, seolah-olah jiwanya bisa pergi kapan saja. Ning Cheng memasuki Iklo dan melepaskan tembakan ke pilar es yang membekukan Liang Kexin. Dengan bunyi kerak, pilar es tempat Liang Kexin berdiri hancur berkeping-keping, dan Liang Kexin jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah hitam. Ning Cheng mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada Liang Kexin, sambil berkata, adik Kexin, kau sembuhkan lukamu dulu. Aku akan membantu adik Hanrui. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng kembali menembakkan tembakan ke pilar es yang membekukan Sun Hanrui. Sun Hanrui jauh lebih kuat daripada Liang Kexin, dan setelah keluar, ia pun menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Ning Cheng,
sambil berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kakak senior Ning. Melihat banyaknya tatapan penuh semangat, Ning Cheng berjalan langsung ke pilar es Xin Hai dan melepaskan tembakan. Kakak senior Ning, aku ingin menyelamatkan kakak-kakak senior lainnya. Sun Hanrui bertanya dengan lembut, melihat kerinduan di mata rekan-rekan muridnya di pilar es. Melihat banyaknya mata yang bersemangat, Ning Cheng tiba-tiba berkata, Kitua, buka semua pilar es ini, teman-temanku ada di dalam. Setelah mengatakan ini, Ning Cheng teringat apa yang terjadi di jalan aturan. Ia telah menyelamatkan banyak orang saat itu, tetapi kebanyakan dari mereka membalas kebaikan dengan permusuhan. Tunggu sebentar, Ning Cheng tiba-tiba melihat Fu Shengnan dan Wen Han. Bahkan jika dia harus menyelamatkan orang lain, dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Krak, krak, serangkaian suara es pecah terdengar. Kata-kata Ning Cheng terlambat, semua es sudah pecah. Banyak petani diberi kesempatan hidup baru, dan beberapa dari mereka begitu gembira hingga menangis. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Sosok ilusi itu dengan malu-malu mengintipkan kepalanya yang samar di depan kuali. Ning Cheng diam-diam kesal karena sosok ilusi itu menghancurkan es terlalu cepat, bahkan menyelamatkan sampah seperti Fu Shengnan dan Wen Han. Ia langsung berkata dengan kesal, pergi, kenapa aku harus pergi, aku sudah bersusah payah untuk sampai di sini, dan selain menyelamatkan orang, aku tidak mendapatkan satu pun keuntungan. Kenapa kau pergi, bawakan aku beberapa ratus artefak sejati kelas atas dan kelas atas, dan pil-pil sebelumnya juga cukup bagus, bawakan aku beberapa juga. Suara hantu itu hampir menangis ketika ia dengan cepat berkata, itu semua ilusi yang diciptakan oleh kekuatan sebab dan akibat. Meskipun tampak nyata, itu tidak nyata. Lagi pula, kau bahkan tidak akan meremehkan hal-hal ini. Ning Cheng mendengus, lalu mengambil batu fata ana 9 warnanya dengan santai, dan berkata, tidak bisakah aku memberikannya jika aku tidak menyukainya, kau membawaku ke sini, yang menanam benih karma, dan sekarang kau tidak memberiku buah apapun. Sebaiknya kau cari tahu sendiri. Pada saat ini, Ning Cheng tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bersuara, pergilah sekarang. Ketika kau mendapatkan sesuatu yang baik, kuburlah jauh di dalam tanah di sini. Aku akan kembali untuk mengambilnya nanti. Selama kau mendapatkan sesuatu yang baik dan menguburnya di sini, aku akan menganggap karma kita telah selesai. Ning Cheng berpikir, jika sosok ilusi ini memberinya sesuatu yang berharga, semua kultivator di sini akan tahu, dan itu akan sangat buruk. Meskipun ia yakin lelaki tua itu tidak memiliki sesuatu yang baik, ia tidak berani terlalu menekan sosok ilusi itu. Jika ia membuat pihak lain marah sampai-sampai bertindak gegabah, itu akan sangat buruk. Begitu transmisi suara Ning Cheng berakhir, semua kultivator di aula merasakan kekosongan, lalu mereka terjatuh seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Iklo itu telah lenyap, begitu pula kuali besar dan istana megahnya. Daerah di sekitarnya tetap gersang, penuh lubang dan berserakan pecahan artefak magis. Namun semua orang tahu mereka telah keluar dari iglo mengerikan itu. Beberapa petani begitu gembira hingga berlutut di tanah. Banyak dari mereka tahu betul bahwa jika mereka menunda beberapa hari lagi, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Banyak kultivator maju untuk berterima kasih kepada Ye Mo, dan beberapa bahkan ingin mempersembahkan batu dan pil spiritual kepada Ning Cheng. Namun, mengingat embun pembersih Ning Cheng yang telah mencuci tangannya dan batu fata ana 9 warna, mereka dengan paksa mengurungkan niat tersebut. Sun Hanrui tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada Ning Cheng, berkata, kakak senior Ning, semua orang melihatmu menggunakan embun roh pembersih untuk mencuci tanganmu. Kamu harus berhati-hati. Ning Cheng terkejut, ia jelas tidak melihat orang lain. Embun roh pembersih itu tidak berarti apa-apa bagi lelaki tua itu, tetapi tidak berarti apa-apa bagi para kultivator lainnya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng semakin merasa bahwa ia telah membiarkan lelaki tua itu lolos begitu saja. Si tua itu benar-benar menyiarkannya secara langsung, dasar orang menyebalkan. Saudara Ning, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup saya. Saya Li Lingfan, murid Sekte Dao Surgawi. Jika Anda pernah mengunjungi sekte saya pasti akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Seorang pemuda dengan tahap jiwa Yuan yang sempurna menghampiri Ning Cheng, menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih, dan tampak sangat bersyukur. Sebelumnya, ketika mereka masih di dalam rumah es, Sun Hanrui diam-diam bertanya kepada Ning Cheng apa yang sedang terjadi, jadi dia pasti mendengarnya dan itulah mengapa dia memanggilnya Saudara Ning. Mengetahui bahwa Ning Cheng tidak tahu banyak tentang sekte-sekte ini, Liang Kexin segera mengiriminya pesan telepati. Sekte Dao Surgawi adalah salah satu dari 10 sekte teratas di Tianzhu.
Peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Mendengar ini, Ning Cheng dengan cepat dan sopan menangkupkan tangannya sebagai salam. Saya hanya beruntung bisa menyelamatkan kakak senior Li. Mungkin suatu hari nanti saya memang akan pergi ke Sekte Dao Surgawi untuk membuat masalah. Haha, aku, Kong Cheng, tak pernah menyangka akan diselamatkan oleh seorang kultivator Suandan. Terima kasih, Saudara Ning. Kultivasimu memang lebih rendah dariku, tapi kau telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, kau adalah temanku. Seorang pria bertampang tegap berjalan beberapa langkah, menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Ning Cheng. Xin Hai segera melangkah maju dan berkata, Saudara Ning. Saudara senior Kong Cheng adalah murid sejati Xingluo Mansionku. Kali ini, kau tidak hanya menyelamatkan saudara senior Kong Cheng, tetapi juga menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Aku berani mengatakan bahwa aku akan membantumu sungguh lancang aku. Setelah bertukar beberapa kata sopan dengan Kong Cheng, Ning Cheng menepuk bahu Xin Hai dan berkata, Saudara Xin, kamu tidak perlu begitu sopan. Aku tahu kamu benar-benar ingin membantuku sebelumnya. Menyelamatkanmu hanyalah sebuah kebetulan. Kakak senior Ning, Zhong Nianyun dari Istana Piaoxue berterima kasih atas penyelamatan nyawaku. Jika suatu saat nanti kau berkesempatan mengunjungi Istana Piaoxue, aku pasti akan menganggapmu sebagai tamu terhormat. Suara penuh terima kasih kembali terdengar. Kali ini seorang kultivator wanita muda yang cantik dengan sikap agak pemalu, yang telah mencapai alam jiwa Yuan tingkat ke-6. Suara Liang Kexin terdengar tepat pada waktunya, kakak senior Ning, Istana Snowdrift juga merupakan salah satu dari 10 sekte teratas di Tianzhu. Ning Cheng segera membalas sapaan itu, merasa bahwa menyelamatkan orang-orang ini tidak sepenuhnya sia-sia. Terlepas dari apakah rasa terima kasih itu tulus atau pura-pura, setidaknya ia bisa mendapatkan lebih banyak teman. Semakin banyak kultivator datang untuk berterima kasih kepada Ning Cheng. Saat itu, 7 atau 8 sosok dengan cepat mendarat di pinggiran kelompok. Kenapa kalian semua tiba-tiba muncul, apa yang terjadi? Pembicaranya adalah seorang pria tua berwajah merah. Sekilas, Ning Cheng tahu bahwa ini adalah kultivator lain di tahap jiwa baru lahir. Di saat yang sama, Ning Cheng juga melihat kelima kultivator yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mereka semua memiliki ekspresi bingung yang sama, tetapi juga sedikit terkejut. Meskipun lebih dari 1000 penggarap dari berbagai tempat tewas karena kemunculan tiba-tiba gua kuno ini, lebih dari separuh elit dari berbagai sekte yang datang ke sini untuk menjalankan misi masih selamat. Li Lingfan, yang pertama melangkah maju untuk berterima kasih kepada Ning Cheng, juga yang pertama berdiri lagi. Ia membungkuk dan berkata, melapor kepada Tetua Yong, gua kuno itu adalah artefak magis milik roh primordial. Roh primordial itu menempatkan artefak di sini untuk menangkap dan melahap jiwa para kultivator di bawah alam Yuan Hun demi memulihkan kultivasinya sendiri. Untungnya, saudara muda Ning dari Sekte Pedang Lohonglah yang menyelamatkan kita semua dan mengusir roh primordial itu. Li Lingfan memanggil Ning Cheng dengan sebutan saudara Ning, dan tidaklah bertentangan jika ia memanggilnya saudara muda Ning di depan lelaki tua itu. Ia memanggil Ning Cheng saudara Ning sebagai rasa terima kasih atas penyelamatan Ning Cheng itu adalah gelar yang terhormat. Di sini, ia memanggilnya saudara muda Ning karena tingkat kultivasi Ning Cheng lebih rendah daripada dirinya, dan mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Setelah mendengar kata-kata Li Lingfan sebelumnya, para tua itu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi setelah mendengar kalimat terakhir, mereka semua memusatkan perhatian pada Ning Cheng. Apakah kamu menyelamatkan semua kultivator di sini? Beberapa tetua alam transformasi bertanya pada Ning Cheng serempak. Ning Cheng tahu dia perlu mencari alasan untuk mengatasi masalah ini. Kini setelah beberapa tetua jiwa baru lahir menanyainya secara bersamaan, ia tak berani lengah sedikit pun. Ia segera melangkah maju, membungkuk, dan berkata, ya, karena gua ini ditinggalkan oleh roh primordial kuno, yang sedang memelihara dirinya sendiri di dalam kuali besar. Seperti yang dikatakan saudara senior Li, roh primordial ini masih jauh dari pulih dan hanya dapat melahap jiwa para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah untuk memelihara dirinya sendiri. Meski begitu, roh primordial ini bisa dengan mudah melahap jiwa kalian semua. Bagaimana mungkin kalian bisa menyelamatkan semua? Orang yang menatap Ning Cheng kali ini adalah wanita cantik dari rumah Xingluo. Ning Cheng dengan cepat menggambarkan segala sesuatu di dalam gua, termasuk rumah es, berbagai harta ajaib virtual dan pil, dan rumah karma, Del. Jadi, roh primordial dipaksa oleh karma untuk membiarkan para kultivator yang masuk mengambil harta sihir terlebih dahulu sebelum bergerak, tanya kultivator jiwa baru lahir lainnya. Wajah kultivator jiwa baru lahir ini agak pucat,
seperti orang sakit, dan nada pertanyaannya membuat Ning Cheng tidak nyaman. Kurasa begitu, tapi aku tidak sepenuhnya yakin, jawab Ning Cheng hati-hati. Kultivator jiwa baru lahir yang tampak sakit-sakitan itu masih menatap Ning Cheng dan bertanya, kultivator lain semuanya terpengaruh, mengapa kamu tidak sebaliknya, kamu memaksa jiwa baru lahir itu kembali. Karena aku memiliki batu fata ana 9 warna, aku tidak terpengaruh. Soal mundurnya roh primordial, mungkin karena ia tidak bisa mendapatkan koneksi karma apapun dariku. Ning Cheng cukup tidak puas dengan nada bicara lawan bicaranya. Meskipun ia menjawab, ia merasa tidak nyaman. Ia yang menyelamatkan orang itu, bukan apakah begini cara seseorang memperlakukan penyelamatnya. Pria sakit itu mencibir, batu fata ana 9 warna punya efek seperti ini kok aku tidak tahu. Ning Cheng sama sekali tidak menjawab kali ini. Memangnya dia pikir dia siapa dia bertingkah angkuh dan sombong, membuat Ning Cheng merasa seperti penjahat. Ceritakan secara detail bagaimana kau menggunakan batu fata ana itu. Apakah ada rahasia lain yang belum kau ungkapkan? Pria sakit dari kuali transformasi jelas tidak puas dengan jawaban Ning Cheng, dan nadanya menjadi semakin tegas. Ning Cheng, emosinya memuncak, langsung mencibir, kau pikir kau siapa mau mendikteku aku dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh? Aku menyelamatkan semua kultivator di sini. Aku tak berharap orang-orang tak tahu terima kasih itu berterima kasih padaku. Cara apapun yang kugunakan untuk menghindari gangguan bukanlah urusanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku kalau aku tak mau memberitahumu? Dia tidak tahu sekte mana yang dianut orang sakit itu, tetapi dia yakin bahwa di antara orang-orang yang telah diselamatkannya terdapat murid-murid sekte tersebut. Orang ini tidak hanya tidak berterima kasih kepadanya, tetapi malah mengandalkan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, menginterogasinya dengan nada bertanya. Ingin tahu rahasianya? Jangan bermimpi. Binatang kecil, kau minta mati. Pria sakit itu memancarkan niat membasmi dan mengulurkan tangan untuk menangkap Ning Cheng. Pada saat itu, Ning Cheng langsung merasa dirinya terpenjara, tak bisa bergerak sedikit pun. Ning Cheng diam-diam merasa khawatir kultivasinya begitu kuat. Dengan bang, tangan lain terulur bersamaan, menghalangi tangan pria sakit yang hendak meraih Ning Cheng. Energi sejati yang dahsyat itu meledakkan kawah raksasa di kejauhan. Kapan murid-muridku dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh membutuhkan Sekte Pedang Bintang Merah untuk memberi mereka pelajaran? Mungkinkah Sekte Pedang Bintang Merahmu telah menyatukan seluruh Tianzu? Sebuah suara menghina terdengar, dan Ning Cheng tahu tebakannya benar. Tetua Bei dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh telah bergerak. Binatang kecil tak tahu malu dari alam Suandan, apa aku tak boleh memberinya pelajaran? Bei Yufa, apa kau tidak bertindak keterlaluan dengan melindungi orang-orangmu sendiri? Pria sakit itu masih geram. Ning Cheng mencibir, binatang tua, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Jangan terlalu tinggi hati. Aku tidak tahu sekte macam apa Sekte Pedang Bintang Merah itu, tapi aku tahu ada sampah tak tahu terima kasih sepertimu. Jangan bilang kakekmu tidak punya rahasia. Kalaupun dia punya, apa urusanmu? Dasar binatang tua, kenapa kau tidak menceritakan rahasiamu padaku? Bodoh. Kau sudah hidup begitu lama, tapi semua itu sia-sia. Meskipun kultivasi dan kekuatan orang sakit itu berkali-kali lipat lebih hebat daripada Ning Cheng, dalam hal mengumpat dan berdebat, bahkan 1000 kali lipat, ia tetap bukan tandingan Ning Cheng. Setelah dicaci maki Ning Cheng, ia gemetar karena marah, dan wajahnya memucat-pucat pasi. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dengan Beyu yang memposting di sini, dia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ning Cheng. Bei Yufa diam-diam senang, tetapi di permukaan ia tetap memasang wajah serius dan berkata kepada Ning Cheng, Ning Cheng, meskipun beberapa orang pantas dimarahi, tingkat kultivasimu masih rendah, dan kau juga harus memperhatikan etika. Nanti, kau harus pergi ke Sekte Pedang Bintang Merah untuk menjelaskan semuanya. Ya, aku mengerti. Ning Cheng tahu kapan harus berhenti. Ia tidak hanya mengumpat untuk melampiaskan amarahnya, ia juga ingin membungkam para kultivator Naschen Soul lainnya dan mencegah mereka menanyainya satu persatu. Setelah kembali ke Sekte Pedang Pelangi Jatuh, dengan hadiah ini, ia bisa berkultivasi di alam roh kecil. Apapun yang terjadi di luar bukan lagi urusannya. Rekan-rekan Taois, silakan saja menilai. Bagaimana mungkin seekor semut suan dan biasa bisa begitu tidak sopan? Pria sakit-sakitan dari Sekte Pedang Bintang Merah itu jelas tidak bisa tenang. Baiklah, semuanya, jangan banyak bicara. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, Ning Cheng dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh sudah bersusah payah menyelamatkan begitu banyak murid elit. Kita seharusnya tidak menginterogasinya seperti penjahat. Seorang kultivator yang agak kurus melangkah maju dan berkata.
Para kultivator lain yang telah mencapai tahap Naschen Soul semuanya angkat bicara membela Ning Cheng. Ning Cheng telah menyelamatkan begitu banyak murid elit mereka kali ini, siapa di antara para tetua di sini yang tidak akan senang. Seperti dugaan Ning Cheng, tak satu pun tetua bertanya mengapa ia mampu menahan serangan itu. Malahan, mereka semua mengundangnya untuk mengunjungi sekte mereka. Ning Cheng menolak semua undangan, baik yang berniat baik maupun yang tidak. Kekuatannya sangat lemah sekarang setelah ia memiliki poin kontribusi, inilah waktu yang ia butuhkan untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin ia membuang-buang waktu dan mengundang bahaya bagi sekte lain? 280.